Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Bu Ati, Bu Ana, Pak Herlambang, Pak Patrick, Bu Retno ya, Pak Dodi Haikal, Pak Priyo, Pak Dani, Pak Ridwan. Ini sudah 10 sama saya. Oke, yang daftar berapa di grup? Sampai sekitar 14 ya, 14-15. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi ya malam ini dengan materi pradasar. Semuanya kameranya mati ya. Nanti kalau kita mau foto bareng kameranya dinyalain ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang sudah punya website belum, yang buatan sendiri, maksudnya website buatan sendiri? Ada yang punya website buatan sendiri Bapak Ibu? Atau dibuatin orang lain? Ada? Suara saya kedengaran jelas nggak? Pak Priyana baru masuk ya. Kedengaran jelas? Jelas, Pak. Oke, siap. Kasih. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kita materi tentang website ya. Tapi websitenya bukan website biasa, tapi website yang ada unsur SEO Google-nya. Ya. Siapa di sini yang sudah punya website buatan sendiri atau dibuatin orang lain? Ada? Ayo, ada? Buatan sendiri atau dibuatin orang lain? Belum? Oke. Pak Priyana belum. Pak Jendri dibuatin, oke. Ya. Pak Priyo belum ya. Oke, Bapak Ibu yang belum. Ya, ini dapat insight kemudian dari malam ini ya tentang materi website dan SEO Google. Sesuai dengan informasi di website, ya coba saya buka. Teman-teman bisa lihat ya informasi di website. Pak Dani mungkin sambil dibuka. Pak Dani, ya. Nanti Pak Dani silakan buka website Pradasar ya. Nanti kita tunjukin. Di website Pradasar itu adalah materi yang kita dasari ya. Kenapa kita mendasari kelas Pradasar ini? Mungkin Pak Dani bisa share Pak, mungkin. Bisa share nggak Pak Dani? Materi kelas Pradasar. Di halaman depan Pak. Nah, oke, ini teman-teman ya. Kemarin sudah daftar, saya harap sudah baca, tapi kalau belum baca, saya ulang lagi. Jadi, apa yang didapat selama 1 bulan ke depan ya, setiap minggu, setiap Senin ini ya, Bapak Ibu mendapatkan materi pradasar yang itu bisa dijadikan landasan untuk memilih program studi, kira-kira ya, program studi kalau di kuliah ya, di kampus ya. Karena banyak orang yang mendaftar di di RWP atau di kursus lain yang saya dapat laporan, itu mereka juga ternyata tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas misalnya yang diberikan oleh pengajar karena memang belum siap, ya belum siap. Jadi sayang biayanya sudah keluar buat pelatihan, tapi belum siap dari segi contoh ya. Kalau dia ikut kelas iklan, SEO Google, dia asal ikut aja teman-teman ya, daftar kelas SEO Google, lalu pada saat mau pasang iklan,
Kan kita butuh website ya teman-teman ya, butuh landing page, butuh website. Nah, para pemula biasanya nggak paham kalau ternyata iklan Google itu butuh website, butuh landing page. Nah, sementara pada saat kelas sudah berlangsung, materi masuk ke pembahasan tentang konten web ya, landing page untuk dipasang iklan. Apalagi dipasang alat pelacakan misalnya Google Tag Manager. Nah, akhirnya tidak jalan gitu ya. Itu juga kelas website ya. Coba Pak Dari ke bawah lagi, Pak Dari ke bawah lagi. Kelas website misalnya ya, ini kelas website ini mensyaratkan website dan ISO Google teman-teman maksudnya ya. Memang kita bisa dapat pembeli ya, terus bawah. Nah ini permasalahannya ya. Memang kita bisa dapat pembeli dari website ya, tapi teman-teman harus tahu pembelinya tidak datang otomatis. Pembelinya harus diundang ya, lewat iklan atau lewat non iklan. Nah, kalau lewat iklan berarti bayar ya, menggunakan anggaran Google, iklan Facebook, IG misalnya ya. Tapi kalau non iklan, teman-teman datangin dari search engine, mesin pencari, ya mesin pencari Google, atau dari IG, dari Facebook, ya, yang itu datangnya dari konten kita, dari link yang kita kasih. Nah, cuman cara-cara gratis ini, cara organik namanya, ISO Google atau medsos yang gratis, itu biasanya prosesnya lama, ya perlu kesabaran. Tidak instan misalnya. Ini ada yang nanya ke saya ya, berapa kali ada yang nanya, Pak, website saya udah dibikinin tuh Pak sama pembuat website di Jakarta, ya, dia cerita gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada pengunjung tuh Pak. Ini pertanyaan lugu ya, pertanyaan biasa pemula ya. Jadi websitenya dibikinin orang lain, kayak jasa website. Kan jasa website tugasnya membuat website nih. Udah selesai, kan dikasih kan kepada pemilik web. Ya. Nah, calon murid saya ini bertanya kan, Pak itu udah sebulan atau hampir sebulan lah itu udah jadi, saya belum ada pengunjung sampai sekarang. Kayak pertanyaan lugu ya. Jadi itu website memang nggak bisa diketahui orang kalau nggak dipromosikan. Dia hanya bisa diketahui kalau dipromosikan. Ibaratnya website itu di tengah hutan ya, kalau nggak dipromosikan nggak ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu punya toko di tengah hutan, lalu mau datangi pembeli, ya nggak ada yang tahu karena nggak dipromosikan. Tapi kalau dipromosikan lewat search engine misalnya SEO atau lewat iklan, nah nanti pengunjungnya akan datang atau toko kita pindah ke depan gitu ya, karena dia bentuknya online ya. Kalau toko online ini atau website kita ini bisa bergerak posisinya di Google, di SEO search engine ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, 10 dan seterusnya. Yang kita harapkan dari SEO ini ya, search engine optimization ini adalah tampil di halaman pertama Google ya, 10 besar. Nah, ini permasalahan yang banyak temui teman-teman ya. Bingung bagaimana caranya ya. Mau memulai terus sudah habis anggaran ya. Terus mau belajar misalnya ini ada nomor yang terakhir nih. Mau belajar Facebook Ads, mau belajar Instagram Ads ya, mau belajar Google Ads ya. Tapi nggak tahu syarat-syaratnya apa. Jadi daftar aja tuh ya. Daftar begitu sudah daftar kelas mau dimulai, ternyata syaratnya nggak terpenuhi. Misalnya belum punya fanpage ya, kalau Facebook. Mau iklan di IG, IG-nya belum punya, misalkan ya IG bisnisnya. Yang iklan di Google belum punya website. Ya. Jadi sia-sia Bapak Ibu teman-teman ya, bayar-bayar tapi tidak bisa digunakan ya, atau kelasnya tidak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan. Nah, bertahun-tahun nih kejadian ini saya dapat ya di RP ataupun laporan juga di luar, sampai saya berpikir sama tim, bagaimana caranya nih kita buat kelas ya. Kalau dulu saya punya rencana untuk seleksi lewat kuesioner atau seleksi lewat wawancara kalau di kantor ya. Tapi saya bilang kalau orang jauh susah juga nih ke kantor ya. Seleksi kelas maksudnya ya. Tes, ya, tes masuk sebelum masuk kelas. Ada tes-tesnya, ini cocoknya di kelas web, cocoknya di Google Ads ya. Kalau udah lewat seleksi. Cuman kalau kita pakai seleksi itu pikir-pikir lagi, wah memang butuh proses juga, waktu juga ya. Nah, akhirnya tercetuslah kelas pradasar ini di mana seleksinya berlangsung alami. Jadi bukan saya milih ya, tapi teman-teman sendiri nanti yang bisa menentukan cocoknya di mana. Ya, ada 4 kelas. Coba ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi.
Scroll lagi Pak ke bawah Pak. Terus ya. Oh, sekarang udah nyampe 22 ya, nggak nyangka ya. Jadi teman-teman yang daftar di 14 sekarang udah 22. Oke. Lagi Pak, di bawah lagi Pak. Terus, nah ini dia ya, ada 4. Nah, teman-teman, materi kita sebenarnya 5 kalau kelas di RWP ya. Tapi di sini saya kasih 4, karena kan 4 minggu ya. Materi 1, 2, 3, 4 itu yang bisa diikuti. Ya. Pradasar website, pradasar Google Ads, pradasar Facebook Ads, dan pradasar budaya website. Sementara yang nomor 5, pradasar list building itu hanya untuk orang yang sudah tingkat mau menuju ke tingkat mahir. Ya. Tingkat mahir di ini mensyaratkan sudah punya website, sudah bisa mendatangkan pengunjung dari iklan atau dari SEO Google ya. Kadang-kadang mungkin sudah pernah terjadi penjualan ya. Nah, sekarang pakai ilmu yang kelima, pakai list building, email marketing ya. Funneling system itu tujuannya untuk membuat penjualannya lebih sering. Lebih sering terjadi, kalau bisa terjadi setiap hari gitu ya. Kalau bisa terjadi setiap hari penjualannya, itu pakai yang 5. Nah, tapi itu bonus saja bagi yang siap nanti ya. Kalau yang belum siap, ya pemula biasanya belum siap. Pengalaman saya buka kelas nomor 5 itu ya, kasihan, uangnya sudah keluar, ternyata belum siap. Ya. Nah, berikutnya apa nih? Ya. Nah, di sini ada 5 kelas sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah mendalami selama seminggu, akan tahu nih, oh saya cocoknya di nomor 1 nih kelas website, SEO Google. Oh, enggak, saya cocoknya FB Ads. Atau saya cocoknya nomor 3 Google Ads, ada yang Google Ads ya. Atau yang keempat, the website. Nah, ke bawah lagi Pak, bedah website. Ya, bedah website itu kelanjutan dari materi yang sekarang. Ini ada yang di bawah ini bedah website ya. Ya, oke Pak Yadi, nggak apa-apa. Ya, lagi di luar pulau, mudah-mudahan lancar Pak kerjanya Pak. Ya. Nah, kalau teman-teman nyambung nih materi website SEO Google, nyambungnya tuh ke kelas bedah website SEO mendalam. Ya, jadi tahu nanti bagi yang suka nulis, nih suka nulis ya, atau bersedia nulis, bersedia posting rutin, ya, bersedia untuk melakukan riset pasar di Google ya, keyword ya. Nah ini cocok di kelas website, materi website kalau ditekuni ya, mendalam. Karena materi website itu SEO Google ya, terutama tanpa iklan, hanya mengandalkan postingan. Ya bisa datangi pengunjung sehari sampai 10, 20, 100 dan lebih per harinya ya, tanpa iklan. Oke, saya lanjut. Pak Dani silakan stop dulu Pak. Saya lanjut perkenalan materi yang lain. Stop dulu. Ya, stop dulu ya. Saya lanjut. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak teman? Saya melanjut materi berikutnya. File presentasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini ada 23 orang yang nggak nyangka saya pikir tadi 14. Yang pemula nggak apa-apa bertanya. Misalnya, Pak saya belum apa-apa nih, belum tahu apa-apa. Nah, nggak apa-apa, silakan. Kalau yang bertanya, tempatnya bertanya sekarang. Sebelum saya lanjutkan. Oke ya, kalau udah tahu, kalau belum ada pertanyaan, saya pancing lagi dengan materi berikutnya ya. Sekarang saya masuki materi berikutnya. Saya buka slide PDF ini ya teman-teman bisa lihat. Apakah kelihatan nggak coba? Pak Priyatna, Bu Ati, atau teman-teman yang lain bisa kelihatan nggak slide-nya? Oke, Bu Ana bisa lihat. Oke, kemudian yang lain juga bisa lihat ya. Nah, karena kita materinya tentang Google dulu ya, materi Google, saya bicarakan materi funneling Google. Funneling ya. Ini materi saya bawakan waktu ngajar di kampus Mercu Buana ya. Teman-teman tahu nggak kampus Mercu Buana Jakarta? Di mana? Kampus Mercu Buana. Ada yang tahu? Meruya. Meruya. Oh ya, benar ya, Bapak Ibu? Meruya ya? Jakarta Barat ya.
Jakarta Barat ya, Muria ya. Nah, materi ini tentang Google Ads. Nah, di kampus sekarang ya, ini informasinya di kampus diwajibkan dosen-dosen dan mahasiswa di bidang kewirausahaan belajar digital marketing. Nah, itu ya. Informasinya teman-teman, ini informasi bagus nih bagi teman-teman yang mau jadi pengajar di kampus ya, atau yang punya basic digital marketingnya nanti bisa jalan ya. Di kampus-kampus sekarang diwajibkan oleh kementerian, masalah ya. Jurusan ekonomi atau kewirausahaan itu diwajibkan mau belajar digital marketing. Ya. Makanya saya diundang sudah 3 kali ngajar di Mercu Buana ya, kampus Mercu Buana. Bagaimana kita memperkenalkan ya dosen-dosen. Ya, saya ngajar waktu itu 30 dosen teman-teman, 30 orang dosen ya. Jadi kita di sini dari rumah praktisi ya di marketing diundang ngajar dosen-dosen kewirausahaan. Dan ternyata memang dosen atau mahasiswa banyak juga tidak tahu digital marketing. Nah, jadi kalau teman-teman pemula merasa nggak tahu, apalagi melihat dosen dan mahasiswa yang bidang ekonomi nggak juga banyak yang nggak tahu. Jadi jangan minder untuk belajar, ya, yang minder untuk belajar. Nah di sana memang ada yang udah punya usaha ya. Mungkin teman-teman sih juga udah punya usaha, tapi setelah saya gali datanya, mereka rata-rata nggak punya website, ya. Ada yang punya website 1, 2, tapi yang nggak punya website banyak. Jualannya paling lewat marketplace atau Instagram. Ya, itu yang umum ya sekarang ya, lewat marketplace atau Instagram. Nah, kalau jualannya lewat marketplace, Instagram atau medsos ya, itu istilahnya kita ya, seperti berbisnis di atas pasir. Tahu pasir Bapak Ibu? Pasir, pasir di pantai. Tahu ya? Seperti membangun gedung di atas pasir tapi di pinggir pantai. Bisa bisa paham nggak maksudnya ya? Dia membangun gedung, ya membangun bisnis di pinggir pantai, tapi pakai pasir. Emang sih cepat tinggi Bapak Ibu, mau naiknya tinggi ya. Begitu ada ombak, ombak kecil aja ya, dia akan kena ya, akan bolong-bolong. Kalau ombaknya besar, hancur. Nah, itu istilah kami ya di digital marketing, bukannya saya tapi pemain-pemain digital marketing yang ada pakai sistem funneling ya. Bisnis di marketplace atau bisnis di medsos yaitu gampang hancur. Ya, iya benar Pak Paulus bilang gampang hancur. Jadi kita udah bangun pasir seperti istana, omsetnya mungkin 100 juta ya. Ada tuh yang saya baca ya di grup-grup, ada yang sudah omsetnya 1 miliar lebih sebulan ya dari marketplace ya. Tapi begitu marketplace-nya tutup ya atau marketplace-nya ada masalah, hancur. Nah, gitu ya. Jadi nggak punya pondasi sendiri, pondasinya numpang. Nah, kita berharap teman-teman nggak seperti itu. Kalau punya bisnis di marketplace atau di medsos, itu jadikan lokasi kedua. Lokasi kedua, ini pesan saya karena saya sudah 12 tahun mengajar, 12 tahun lebih. Waktu 5 tahun pertama itu belum ada marketplace teman-teman, belum ada. 5 tahun dari 2007 ya, 2007, 2000, saya belajar tuh 2007, 2008, 2009, 2000 terus sampai 2002, 2003 ya, belum ada marketplace. Ada mulai itu kalau nggak salah dulu sebelumnya ada Friendster ya, Friendster terus naik ke Toko Bagus ya, Toko Bagus ada macam-macam marketplace ya. Nah itu ada yang jatuh bangun ya. Nah bisnis murid saya banyak yang kena di sana. Banyak yang kena ya, banyak juga yang tutup ya. Nah, terus termasuk ini ada murid kita ya Pak Vino, kalau ada di sini Pak Vino ada ya. Pak Vino tuh yang ada di grup affiliate ya. Beliau punya bisnis di saya sebut marketplace ya. Marketplace salah satu marketplace ya, saya nggak sebut namanya. Pak Vino ya sudah cerita ke saya waktu itu omsetnya bisa sampai 100 juta sampai 200 juta per bulan di sebuah marketplace ya. Pak Vino sempat belajar website ke kantor waktu itu sebelum pandemi, lama sebelum pandemi ya. Lalu Pak Vino udah maju ya di bisnis itu marketplace. Websitenya karena nggak keurus teman-teman ya, karena dianggap sampingan websitenya, akhirnya websitenya lupa perpanjangan domain hosting, akhirnya habis websitenya, nggak berlanjut. Nah berarti hanya mengandalkan marketplace dengan omset 100 juta sampai 200 juta sebulan ya.
Tapi suatu ketika karena perkembangan pedagang ya di marketplace, produsen turun gunung. Ya. Kalau kita sebagai reseller atau agen itu rawan teman-teman di marketplace. Kenapa? Produsen kan bisa turun gunung. Kalau produsen turun gunung harganya beda jauh. Nah, karena produsen turun gunung, Pak Vino nggak kuat bermain harga ya, nggak bisa lebih murah lagi dari produsen. Produsen bisa jual lebih murah. Lama-lama ordernya berkurang sampai lama habis. Ya. Berapa tahun terlalu ya Pak Vino udah tutup di marketplace. Tanda kutip ya, tutup atau bangkrut. Ya. Mudah-mudahan Pak Vino ya bangkit lagi kemarin untuk belajar lagi ya ke RWP karena pengen mendalami digital marketing yang benar. Sebelumnya beberapa tahun yang sebelum pandemi mungkin 5 tahun yang lalu saya kedatangan murid juga dari Ciamis, produsen kerudung yang mau kena kerudung ya, produsen kerudung. Jualan di marketplace sudah menghasilkan omset 200 juta kira-kira. Sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli macam-macam ya. Tapi nggak punya website. Pelanggannya udah banyak ya. Begitu marketplace-nya tutup, usahanya juga goyang ya. Tidak bisa bertahan. Nah, itu ya, berbisnis di atas pasir seperti itu ya. Nah, teman-teman, belajar website ini tujuannya punya pondasi yang kuat supaya teman-teman tidak menggantungkan pada pihak lain. Kalaupun ada, saya bilang itu jadi channel pemasaran kedua. Marketplace, medsos, IG, Facebook, TikTok, segala macam jadi pemasaran kedua. Yang pertama harus pakai website. Karena website ini semakin diurus, semakin berkembang, ya, semakin berkembang, nanti SEO Google-nya semakin naik, semakin tahun. Kalau SEO Google semakin naik, teman-teman tanpa iklan pun datang sendiri pengunjungnya. Ya. Sementara kalau teman-teman pakai marketplace, pakai IG, Facebook, ataupun pakai iklan sebenarnya, itu kalau teman-teman nggak pasang iklan, atau teman-teman nggak buat status, nggak promosi, ya, itu nggak bisa datang pembeli. Nah, itu ya. Di situ perbedaannya. SEO Google ini sebenarnya penting bagi yang mau jangka panjang. Ini profil RP bagi teman-teman yang belum kenal. Kita sudah mengajar 20.000 orang lebih, atau yang sudah belajar ya RP 20.000 orang lebih, baik dari online maupun offline. Ya, terus kita sudah 2009 kalau saya hitung lebih dari 3.000 website ya yang buat pakai ilmu kita, ilmu SEO Google ini udah 3.000 website lebih ya. Jadi setiap tahun walaupun Google ada perubahan teman-teman, Google suka ngadain perubahan namanya algoritma Google ya. Itu kalau dibaca mas saya perubahan-perubahannya itu tidak jauh dari yang kita terapkan. Jadi kita udah terapkan misalnya Google kan punya 200 faktor SEO-nya, 200 faktor. Semua orang nggak ada yang tahu tuh berapa apa aja terus itu, tapi kita punya polanya ya. Polanya yang disukai Google seperti apa supaya pengunjung bisa datang. Nah, tiap tahun Google ngadain perubahan algoritma, saya baca, wah tujuannya untuk kebaikan pengunjung. Tujuan lebih banyak kepada untuk mengurangi penipuan SEO oleh si pemilik website. Kan pemilik website yang black hat namanya, cara-cara hitam ya SEO-nya, itu bisa aja manipulasi teman-teman pakai script, pakai teknik-teknik IT ya, dia bisa manipulasi supaya dia menang di Google. Tapi lama-lama ketahuan sama Google. Ya pakai algoritma tadi ya, pakai robot pelacakan tadi, situs yang negatif atau situs yang tanda kutip licik ya itu akan ketahuan dan dikarantina ya. Nah, tujuannya Google mengadakan perubahan algoritma sebenarnya untuk kebaikan pengunjung, untuk kepuasan pengunjung, dan untuk membuat pelaku black hat tadi ya, cara-cara hitam SEO Google-nya itu jerah. Nah, itu yang saya tangkap ya. Tapi ilmu SEO Google kita kalau diterapkan itu masih kepake ya. Oke. Nah, ini pondasi penting teman Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau jualan, nah ini minimal 4 ini pegang ya. Minimal 4 ini pegang. Ya, produk fisik dan jasa. Produk fisik dan jasa ini paling penting Bapak Ibu ya. Yang berkualitas dan kontinuitas. Nah, ini dua misalnya. Satu berkualitas, dua kontinu. Bapak Ibu harus pegang produk ini atau jasa ini. Kita akan capek, Bapak Ibu capek kalau produknya, jasanya tidak berkualitas, akan capek. Ya. Capeknya sudah investasi, ya. Investasi waktu, ya 1 tahun, 2 tahun kayak saya dulu ya, investasi biaya, ya, investasi tim, ya gitu ya. Tapi produknya ada yang tidak berkualitas, ya.
atau berkualitas tapi tidak kontinu, tidak berlanjut atau tidak bisa di scale up. Scale up itu apa? Ditingkatkan ya penjualannya karena keterbatasan misalnya produksi ya. Jadi kalau produk jasa fisik atau jasa ini ada kendala untuk di scale up, Bapak Ibu ya, nanti ketika kita buat website atau kita promosi, ada pada batas tertentu, dia stop, nggak bisa dinaikin lagi. Iya. Kalau stop kan kita nggak puas nih, kita kan maunya sih meningkat penjualannya ya. Pengunjung meningkat, penjualan meningkat, ya kan. Terus nanti ada variasi produk lagi ya, ada variasi produk. Nah, kalau produk fisik dan jasa ini tidak berkualitas, ada yang komplain atau banyak yang komplain, Bapak Ibu akan capek. Lebih baik pelan-pelan tinggalin produk tersebut atau jasa tersebut. Ya, cari produk atau jasa yang benar-benar berkualitas dan minim komplain ya atau hampir tidak ada komplain, terus dia continue ya, standby continue ya. Nomor satu penting, karena ini jadi masalah saya dulu ya, termasuk masalah murid-murid saya juga. Kedua, website tempat jualan. Nah ini ya, saya nggak nyebutnya marketplace kan ya, saya jangan nyebutnya medsos, tapi website atau tempat jualan ya. Kalau kita nggak punya website, biasanya orang pakai blogspot yang gratis, pakai marketplace, pakai IG, Facebook, yang tadi saya bilang seperti berbisnis di atas pasir. Ya. Nah, jadikan itu channel pemasaran kedua. Yang pertama harus tetap website. Nah, berikutnya bagaimana mendatangkan pengunjung. Yang saya lihat nomor 3 ini tidak ada di marketplace ilmunya ya. Oke, bagi pemilik akun marketplace MP ya, mereka kan pasif menerima pengunjung yang datang ya. Kalau dia nggak iklan nih ya, menerima pengunjung datang ke marketplace tersebut. Yang iklanin siapa? Di televisi. Jadi pihak marketplace ya. Kalau di medsos ya kita mengandalkan pertemanan traffic pengunjungnya ya. Seperti itu. Nah, ini sah-sah saja pilihnya yang mana ya terserah ya. Tapi kalau mengandalkan orang lain yang mendatangkan pengunjung, kita kan jadi nggak tahu dari mana pengunjung itu datang, ya. Dari mana pengunjung datang? Coba pemilik marketplace akunnya disuruh datangi pengunjung. Datangi pengunjung juga, pasti banyak yang nggak tahu caranya, ya. Hanya pasif menunggu pengunjung yang datang, ya. Karena sudah diiklankan oleh pihak manajemen marketplace. Nah, itu kelemahan nanti bagi si pemilik akunnya. Kalau di medsos, ya kita mengandalkan pertemanan. Ya. Boleh juga itu, tapi tetap semuanya dikumpulkan di website. Ibaratnya website ini tempat kita membuat strategi, mengumpulkan database, mengumpulkan pengunjung sebanyak-banyak. Semakin banyak pengunjung, nanti semakin banyak terjadi penjualan, dan kita mandiri, teman-teman. Tidak bisa diganggu gugat ya, sama yang lain. Nah, kemarin saya buat tulisan ya, Shopee mulai ada yang bangkrut di 6 negara ya. Jadi di Indonesia juga udah mulai PHK ya, walaupun masih berjalan, mulai PHK. Terus mengandalkan cara mencari investor baru, dibayangin ya, pengelola marketplace yang namanya bisnis bakar duit itu, pekerjaannya kalau udah posisi kasnya udah mulai menipis ya, dia mencari investor baru. Jadi yang dijual sebenarnya bukan mencari profit dari jualan produk, bukan profit jualannya marketplace-nya, tapi menjualin kapital namanya, investasi sahamnya, ya. Jadi nanti masuk investor, beli sahamnya miliaran, bahkan ada yang triliunan, ya. Ada miliaran, 30 miliar misalnya, Google beli ya sahamnya. Terus ada yang Alibaba misalnya beli Lazada sampai 80 miliar itu Lazada dibeli ya oleh Alibaba, oleh Jack Ma. Jadi pemain-pemain marketplace mengandalkan kapital ya, saham pasarnya ya. Nah, disinilah kepentingan untuk penjual itu tidak terlalu nomor satu nanti jadinya ya. Nomor satu itu adalah investor. Jadi nomor kepentingan untuk penjual seperti pemilik akun ya nomor 2 atau nomor 3 mungkin ya. Nomor satu adalah investornya supaya bisa puas ya dengan investasi. Nah, setelah datang pengunjung, teman-teman harus bisa melakukan konversi penjualan, follow up. Nah, ini follow up ini yang perlu dipelajari juga nanti lebih lanjut ya, karena ilmu ini ilmu komunikasi ya, bagaimana follow up orang supaya mau transfer. Nah, kebanyakan mentok. Saya juga sering dapat murid mentok dikonversi. Udah pengunjung banyak, ada yang datang, tanya-tanya ya, sampai sehari 1, 2, 3, 5 ya, yang nanya, terus laporan ke saya, Pak, belum ada yang closing Pak.
Ya, gitu ya. Dan yang closing. Terus saya tanya, gimana cara jawabnya? Saya suruh foto. Saya suruh foto screenshot WA-nya. Ternyata ya cara jawabnya kurang pas ya, kurang menjelaskan. Kurang menjelaskan, kurang kurang ramah juga. Ya, ini pengaruh teman-teman ya. Jadi konversi penjualan itu bukan hanya terjadi kalau kita iklan tiba-tiba tidak ada penjualan, gitu. Bukan gitu juga ya. Ujung tombaknya tetap si pemegang WA atau admin ya. Kalau seandainya adminnya tidak bisa follow up, tidak bisa merubah pengunjung menjadi pembeli, itu juga mentok. Nah, ini 4 ini Bapak Ibu ya. Penting ya dipelajari. Kalau Bapak Ibu mau pelajari silakan. 4 ini wajib dipelajari. Kalau yang nomor 2 kan yang mau kita bahas sekarang ya. Tapi 1, 3, 4 itu wajib Bapak Ibu pelajari nanti. Bagaimana bisa closing dengan mudah kalau sudah menguasai tadi 4. Nah, kalau di kelas RWP ini ada 5 ya. Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan nomor 1 sekarang kelas website dan SEO Google ya. Kenapa kita pakai SEO Google? Karena SEO Google itu eh, yang nomor 1 ya, pertama gratis. Ya. Gratis dan yang kedua terbukti menghasilkan penjualan. Terbukti ya, bukan hanya di saya tapi di murid-murid banyak yang melaporkan ya. Ada yang laporin ke saya begini, Pak Suroso ya, Pak Suroso mungkin lihat atau ini ya. Pak Suroso beliau punya jasa pindahan ya. Ini saya lagi WA sama Pak Suroso tadi ya. Pak Suroso punya jasa pindahan ya. Sebelum diiklankan di Google, Pak Suroso mendapat penjualan dari SEO Google. Ya, jasa pindahan. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, ada rumah mau pindahan, ada kantor mau pindahan, ada barang mau dipindahkan, ada pabrik mau dipindahkan, itu ada jasanya, ada perusahaannya ya. Nah, Pak Suroso buat website tanpa iklan itu sudah dapat pembeli ya dari Google, SEO Google ya. Kemarin juga ngelaporin website kedua dibikin ya. Belum selesai websitenya, baru otak-atik, belum selesai desainnya, baru konten-konten gitu ya. Minggu kesekian laporin, Pak, ada yang ngubih saya Pak, ada yang order katanya. Saya juga kaget ya. Padahal websitenya belum selesai, masih ngotak-ngatik desainnya ya. Tapi karena dari awal ya diterapkan teknik SEO Google ya. Coba Pak Dani sambil dibuka nih Pak Suroso, mudah-mudahan bisa lihat nih, saya kasih contoh Pak Suroso ya kalau ada Pak Suroso nih. Pak Dani silakan kita buka nih Pak Dani websitenya Pak Suroso. Jasa apa Pak? Pindahan apa Pak? Jasa, coba dibuka Pak Dani. Soal contoh, website murid sudah bisa menghasilkan dari SEO Google atau dari iklan Google ya. Silakan Pak Dani dibuka websitenya Pak Suroso ya. Dicontohkan di jasa pindahan pabrik kalau salah ya Pak Dani ya. Coba buka Pak. Jasa pindahan pabrik. Jadi perusahaan-perusahaan aja teman-teman itu ada yang pakai SEO Google, ada yang pakai iklan Google ya, dua-duanya dipakai ya. Bisa Pak Dani? Jasa pindahan pabrik.com kalau salah ya. Benar nggak Pak Dani? Dani keluar ya? Oh iya, kayaknya kepental ya Pak Dani ya. Pak Dani kepental coba ya. Coba saya buka dulu ya, saya buka. Nih Pak Dani kayaknya kepental nih keluar nih. Jasa pindahan mesin ya, saya buka ya. Nah, Pak Dani kelihatannya kepental, Dani bisa masuk lagi nanti ya. Nah, saya buka ini jasa pindahnya. Ini websitenya. Nah, ini website Pak Suroso yang sekarang sedang diiklankan. Bisa kelihatan websitenya? Ayo, bisa sampaikan ke saya, kelihatan nggak websitenya, Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Bisa, Bu? Kelihatan. Oke ya. Ini Pak Suroso punya di perusahaan beliau ya, waktu belajar SEO tanpa iklan nih ya. Beliau mendatangkan pengunjung. Ini yang saya bilang, websitenya belum jadi gitu ya. Belajar privat di Bogor tatap muka ya. Baru kontak-ngatik, kok udah ada yang mau order katanya dari Google, dia belum iklanin. Nah, itu keajaiban SEO. Karena dari awal ketika mau membuat website saja udah pakai kata kunci. Coba teman-teman lihat nama websitenya. Jasapindahanmesin.com. Coba lihat ya. Itu kata kunci semua itu. Jasa pindahan kata kunci, pindahan mesin kata kunci, jasa pindahan mesin kata kunci ya. Jadi banyak pabrik-pabrik yang mau pindahin mesinnya itu pakai jasa teman-teman karena berat-berat kan. Alatnya berat-berat. Nah, sekarang
Pak Suroso pasang iklan Google Ads, jadi masih nyambung ya antara SEO Google-nya sama Google Ads-nya masih nyambung. Kalau yang tadi cara gratis, sekarang cara bayar. Nah, sekarang Pak Suroso melaporkan ke kita, ke Pak Dani sama saya juga, itu hampir setiap hari ada yang hubungi, ya. Bukan hampir, dia melaporkan barusan ke saya, setiap hari ada yang WA. Ini tombol WA-nya ini, ya. Tombol WA-nya. WhatsApp kami. Jadi kalau ditekan tombol WA-nya masuk ke WA beliau, ya. Tombol WA-nya. Terus kita lihat ke bawah, ini jasa-jasanya ya. Waktu ini perusahaannya ya, perusahaan beliau ya, sama tentu sama timnya ya, sama perusahaan manajemennya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini perusahaan ini sudah melayani banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terkenal ya. Karena perusahaan Pak Suroso ini sudah 20 tahun lebih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita RWP sudah mengajar perusahaan atau murid yang punya usaha ya udah ada yang 20 tahun, 10 tahun ya. Jadi teman-teman harus percaya ilmu di RWP itu udah kepake ya. Ilmu RWP udah kepake. Sudah kepake ya Pak Dani, alhamdulillah masih pagi. Makasih Pak Dani. Ilmu RWP itu sudah kepake dari mulai level pribadi, UKM, kampus ya, dosen, wirausaha, ibu rumah tangga, mahasiswa sampai perusahaan. Nah, perusahaan kecil juga perusahaan besar. Jadi kalau teman-teman belajar di RWP, yakinlah kalau fokus, insya Allah berhasil. Ya, insya Allah berhasil karena perusahaan saja sudah belajar di RWP. Apalagi teman-teman yang mungkin baru memulai ya, yakinlah kalau mau belajar, mau serius, insya Allah bisa berhasil. Ya, karena kita sudah dipakai ilmunya oleh perusahaan-perusahaan. Nah ini jasa pindahnya, ini timnya. Jadi kalau ada yang mau pindahan, nah ada timnya. Ada tim untuk alat-alat beratnya ada, truknya ya, alat angkutnya banyak ya. Nah, ini website ini dibikin setelah mencari template yang cocok. Ini kan cari template yang cocok kemana ya. Akhirnya dapatlah template ini ya. Ini pekerjaan-pekerjaannya kan cukup berat itu ya. Nah, ini pakai SEO Google dan pakai Google Ads. Yang paling cepat sekarang pakai Google Ads. Mendatangkan pengunjung dari iklan. Tiap hari ada yang WA. Beliau senang sekali. Alhamdulillah Pak Suroso mudah-mudahan closing. Kemarin udah closing. Ini closingnya hari kedua atau ketiga Pak. Dan ini closingnya hari ketiga atau kedua Pak. Ini closing nih. Jadi setelah pasang iklan closing hari ketiga atau hari keempat ya misalnya ini closingnya dari iklan jualnya. Sekarang masih banyak yang masuk penawaran dari WA dari Google ya, minta surat penawaran ya. Pak, tolong saya dibuatin penawaran jasa pindahnya ya. Banyak yang minta surat penawaran ya. Padahal iklannya ini teman-teman tahu kita setting baru 25.000 per hari. Baru 25.000 per hari. Rencananya beliau mau pasang 50.000 per hari kalau udah lihat hasilnya bagus, 50.000 per hari. Insya Allah ditingkatin pelan-pelan sudah melihat hasilnya ya. Ini contoh bagaimana sebuah situs ya bisa menghasilkan dari SEO Google dan dari iklan Google. Ya, jadi contoh murid terbaru yang sudah pasang iklan Google Ads-nya. Nah, saya lanjutin yang tadi ya. Sedikit lagi materi saya yang tadi. Nah, di sini adanya funnel Google. Kenapa disebut funnel Google ya? Karena Google itu ada dua yang umum ya, cara gratis dan cara berbayar. Nah, ini cara organik ya tanpa iklan SEO Google, ada yang cara berbayar. Bagi yang nggak tahu SEO Google itu sebutan aja ini SEO, Search Engine Optimization. Nah, ini dia ya, Search Engine Optimization. Nah, jadi SEO itu adalah pengoptimalan mesin pencari ya. Kalau teman-teman mau pakai iklan Google namanya PPC, pay per click. Nah, kalau iklan Google itu PPC. Kalau iklan Facebook dia pay per 1.000 impression. Nah, Facebook itu pakai 1.000 impresi. Jadi nggak ada orang yang klik iklan kita harus tetap bayar ke Facebook. Ya, asalkan sudah 1.000 impresi, 1.000 tayangan, itu dicas. Standarnya beda-beda. Ada yang di bawah 20.000 per 1.000 kali tayangan, ada yang di atas 20.000 kalau di Facebook IG ya. Kalau di Google per klik. Jadi orang lihat iklan kita nggak bayar. Tapi kalau dia klik baru kita bayar. Beda kalau Google Facebook. Kalau Facebook orang nggak lihat asal kita udah tayang aja ya, iklannya itu kita harus bayar. Nah, PPC ini per kliknya kalau Google bervariasi juga mulai dari di bawah Rp1.000 sampai di atas 1.000 ya. Kalau yang tadi jasa pindahan itu rata-rata per kliknya 3.000 ya. Pak Dani tadi per kliknya berapa? Kenapa? Jasa pindahan tadi.
per kliknya ya. Jadi Google nanti mencas per klik. Ada mungkin kalau misalnya 3.000 sampai 5.000 ya jasa pindahan itu. Lebih mahal karena dia perusahaan ya, apa barangnya berat-berat juga, harganya lumayan ya. Jadi Google bisa mencas itu berdasarkan pesaing dan bisnis. Nah, kena 5.000-an kata Pak Dani ya. Satu klik itu 5.000. Ini bayangin nih, kalau ada 100 klik kali 5.000 klik, 5.000 rupiah. Berarti kena berapa tuh? Kalau ada 100 klik kali 5.000 rupiah per klik. Kira-kira berapa teman? Biayanya. Ada yang bisa hitung? Ada 100 klik per hari. Dia casnya kenanya 5.000 per kliknya. Ya. Ini kata 500.000. 500.000 ya. Itu tuh Bukan kalau pakai main. iklan ya. Kalau pakai iklan segitu teman-teman. Berani nggak teman-teman? Nah, makanya sebelum masa iklan, cobalah SEO Google dulu, rasakan dulu khasiatnya ya. SEO Google, insya Allah kalau SEO Google ini tanpa iklan, 100 klik pun kita nggak bayar. Bedanya ya, 100 klik pengunjung kita nggak bayar. Tapi kalau iklan per kliknya dicas. Tadi kalau ini jasanya jasa berat ya 5.000. Kalau yang ringan, ya biasanya 1.000 rupiah. Ya, kalau ada 100 klik berarti 100.000. Ya. Nah Pak Suroso membatasi iklannya. Bayangin ya, kita cuma mau nyoba 25.000 teman-teman ya. 5.000 per klik kenanya. Kita batasi 25.000 per hari. Cuman ada berapa klik? 5 masalahnya. Benar Pak Dani ya? Cuma 5 klik ya per hari ya? Benar nggak Pak Dani? Seharinya 5 klik. Nah, udah closing kata Pak Dani, hari ketiga closingnya ya. Itu menurut saya Pak Suroso kalau ningkatin anggaran iklan itu luar biasa ya. Kalau iklan diningkatin sampai 50.000 per hari, 100.000 per hari, mungkin beliau kebanjiran order ya. Ini aja dengan 20.000 per hari, tiap hari ada yang WA ya, atau minta penawaran. Nah, ini udah teknik ini teman-teman kalau pelajari lebih dalam itu akan cepat juga dapat penjualan kalau kita teman-teman belajar tekniknya ya. Nah, ini kembali kepada SEO Google, kita tidak bayar apapun ya. Karena pencari di Google itu 7 miliar pencarian per hari. Ya, kalau tahun lalu 6 miliar ya, sekarang udah 7 miliar pencarian per hari ya, di Google. Nah, ini tahun-tahun lalu nih ya, saya 2020 ya. 6 miliar pencarian per hari di Google. Nah, kalau teman-teman pasang iklan di Google atau teman-teman SEO search engine itu tadi, itu potensi dilihat tingkat dunianya 6 sekarang 7 miliar ya. Kalau Indonesia kan 200 juta tuh. 200 juta. Rata-rata satu orang mencari itu 2 kali. Berarti Indonesia itu mencari sampai 400 juta per hari. 400 juta per hari ya. Bayangin teman-teman, 400 juta per hari itu pasar kita ya pencarian itu. Makanya kalau teman-teman bisa SEO, bisa tampil di dalam pertama Google, itu peluang untuk dapat membeli sangat besar ya. Nah, Pak Dani bisa tunjukin nanti teman-teman ya, data yang realnya. Ini kan datanya dari saya ya. Data realnya Pak Dani bisa lihat. Dia bisa lihat kan. Oke, data realnya ya. Pak Dani bisa lihatin Pak data realnya. Saya stop ya. Data real internetnya, live stat-nya. Yang 7 miliar per hari. Sampai sekarang ini jam 20 WIB sampai jam 9 ya. Itu berapa miliar yang sudah mencari. Dia per hari. Ya. Per hari. Silakan Pak Dani dibuka websitenya internet live stat tadi. Nah, kalau teman-teman belajar SEO, itu modalnya cuma postingan, ya, yang rutin, yang menerapkan teknik kata kunci, ya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan pembeli atau pengunjung dengan lebih mudah. Nah, pengguna internet users, sebelah kiri kita lihat. Pengguna internet di dunia 5,4 miliar. 5,4 miliar ya di dunia ya. Terus kita lihat ke bawah ya, ini penggunanya termasuk kita saat ini ya, yang live itu ya, 5 miliar. Sekarang today Google itu pencariannya 7,9 miliar, hampir 8 miliar. Kemarin saya bilang 7 miliar, sekarang 8 miliar, hampir 8 miliar. Sekarang jam 8, jam 9 malam. Ya kan batasnya sampai jam 12 malam. Berarti nanti sampai jam 12 malam bisa jadi 8 miliar lebih. Ya, ini percaya nih. Itu gerakannya per detik, teman-teman. Ya. Detik-detikan. Kalau dilihat secondnya itu today ya. Kalau lihat secondnya di bawah, ya coba klik second, Pak. Kalau lihat secondnya itu banyak sekali, ya. Pergerakannya per detik, ya.
Nah, ini orang yang sedang mencari di Google. Malam-malam gini masih banyak nyarinya. 100.000 orang per detik. Ya, itu bergerak ya di kanan atas tuh. Udah 7 detik ya 700 ya. 700.000 ya per detik tuh ya. Terus sudah 10 detik ya. 1 juta ya, itu di atas tuh ya. Nah, begitu cepatnya pencarian per hari kalau teman-teman muncul di Google, pasti ya insya Allah pasti banyak yang hubungi. Asalkan muncul di Google-nya dengan kata kunci yang ditarget atau kata kunci yang banyak pencarinya. Di sini pentingnya kita mempelajari kata kunci karena setiap kata kunci mencerminkan pasar. Ya misalnya jasa pindahan mesin itu kan pasarnya orang yang mau pindahin mesin ya. Jasa pindahan rumah atau jasa gali sumur itu kan mencerminkan orang yang mencari jasa gali sumur ya. Ada yang menurut saya jualan keranda mayat, ya, jual keranda mayat. Pernah dengar nggak ada yang jual keranda mayat? Serem ya. Murid saya bisnisnya ya di Bekasi jual keranda mayat. Nah itu di Google setiap hari ada yang nyari teman-teman. Ya. Dan penjualannya bagus di Google ya. Penjualannya hampir tiap hari ada permintaan buat keranda mayat. Di Google itu kan bisnis serem tuh bagi yang takut akan ya hari akhir ya. Itu bisnis yang serem seolah-olah ya. Oke, kembali Pak Dani ya. Kembali ke bawah lagi ke yang tadi, yang Facebook coba kita lihat. Kalau Google ada 8 miliar, 7,9 miliar, hampir 8 miliar. Coba di kembali ke yang tadi, kita lihat Facebook sama IG. Nah, ini IG ya. IG itu 89 juta yang posting sehari. IG ya, 89 juta. Ya, masih kecil. Facebook penggunanya 3,3 miliar. Ya, 3,3 miliar. Artinya kalau digabungin pun IG sama Facebook masih kalah penggunanya dengan Google. Coba teman-teman bisa lihat tuh, Google hampir 8 miliar, 8 miliar lah takutlah ya. 8 miliar. Nah, itu udah 8 miliar. Jam segini ya. Tadi saya bilang 7,9, sekarang udah 8 miliar aja. Sampai jam 12 mungkin 9 miliar mungkin ya. Tuh hebatnya Google ya, teman-teman. Dibandingkan sama medsos apapun kalau digabung masih kalah. Makanya kita utamakan pelajarannya ada website dan SEO Google, terus kelanjutannya adalah Google Ads. Kalau teman-teman misalnya akun Facebook atau IG-nya bermasalah, misalnya susah pasang iklan di Facebook IG, nah coba pasang iklan di Google. Insya Allah kalau tepat kata kuncinya itu cepat menghasilkan penjualan. Tentu dengan belajar. Ya. Oke, makasih Pak Dani. Tutup Pak Dani. Ya, tutup Pak Dani. Selanjutnya nanti kita akan riset ya. Sedikit lagi dari saya ya materinya. Sebelum kita riset. Tadi sudah dari jasa pindahan mesin, terus sudah kita lihat bagaimana orang mencari di Google. Nah, teman-teman nanti juga akan lihat ini prosesnya seperti inilah ya, funneling itu, traffic dan funneling. Orang-orang yang sudah datang dari iklan atau dari Google tadi ya, itu posisinya belum langsung beli teman-teman ya, pasti posisinya masih masih tanya-tanya dulu ya, masih tanya-tanya atau masih lihat-lihat. Jadi belum langsung beli teman-teman ya. Aduh ini yang pertama ya, salah saya. Dia sampai mana tadi? Tekan ya. Nah ini ya posisinya belum langsung beli. Call one hot. Nah ini nanti prosesnya adalah proses yang follow up. Nanti teman-teman belajar. Intinya ketika orang datang itu belum langsung beli. Ada proses-proses perubahan mindset. Perubahan pola pikir dia mau jadi dekat sama kita. Mau jadi konsumen kita ya. Perubahan step by step-nya. Ya, supaya dia mengerti produk kita. Nanti ada ilmu awareness, ilmu branding, ilmu ada namanya copywriting segala macam-macam ya. Teman-teman cukup tahu saja ini alurnya. Jadi proses follow up itu tetap akan dilakukan oleh teman-teman nantinya. Nah ini intinya begitu kita sudah punya yang sebelah kiri top, middle, bottom ya. Teman-teman sudah punya website ya, sudah punya Facebook, sosial media, blog, email ya. Itu nanti kan diarahkan ke landing page penawaran kita ya, konten kita, copywriting kita ya. Jadi kita tetap harus punya penawaran di website nanti halaman ya, halaman produk. Nanti terjadi penjualan di bagian akhir. Nah ini kalau disingkat ya, funneling tadi kalau disingkat untuk alurnya ya. Oke, nah itu saya teman-teman ya. Ini digital marketing yang saya sebut puzzle. Kalau teman-teman tidak tahu jalurnya pemasaran di internet, puzzle-nya ada yang hilang, kosong. Kalau kosong dia tidak terbentuk. Misalnya teman-teman tadi
nggak bikin website, ya, nggak tahu tentang pengunjung dari Google, ya, atau nggak tahu tentang pengunjung, taunya cuma medsos, marketplace, atau yang WA aja, ya. Wah, begitu mendatangi pengunjung karena ada puzzle yang hilang, dia tersendat-sendat, ya, tidak tersambung. Tersendat-sendat, ya bisa jadi omsetnya tersendat, penjualannya tersendat, atau pengunjungnya sepi. Nah, ini karena puzzle-nya berserakan, belum disambung, ya. Itu kesimpulan saya mengenai panel digital marketing dari Google, ya, di Google. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu Google ini harus mendalam, ya. Kalau satu saja di antara dua, ya, ada yang pakai iklan, ada yang nggak pakai iklan. Kalau satu aja yang pakai iklan, teman-teman dalami misalnya, itu hasilnya dasar, ya. Atau nggak mau iklan deh, cara gratis saja, posting aja, posting, posting, posting. Nah, nanti belajar bagaimana cara posting yang benar, yang disukai robot Google, ya. Google punya robot yang menilai situs kita, ya. Dari robot Google itu nanti akan ketahuan kita ini berada di peringkat mana, kata kunci apa yang ada di situs kita, ya. Oke, kita harus tahu nanti kata kunci yang ditarget, ya, kata kunci yang ditarget. Nah, saya mau bantu riset teman-teman, ya. Untuk pertama kita riset produknya yang ada di RLP, nanti riset produk teman-teman, ya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan pengunjung dari kata kunci. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, kita coba nanti riset mendapatkan pengunjung dari kata kunci. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh chat, boleh juga pakai suara, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak David itu mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Yang tadi yang Google yang tanpa iklan tuh pakai yang Google My Business itu bukan itu? Itu yang gratis, Bu. Oh, itu yang gratis. Ya, itu bisa juga. Tapi itu pelengkap dari website. Nah, itu bisa tapi pelengkap. Jadi yang kita masuk tanpa iklan itu adalah SEO Google yang di website. Ada juga SEO Google yang di Google My Business, Bu. Benar itu, ya. Tapi dia pelengkap website. Kalau teman-teman belum punya website tapi punya akun GMB, ya, akun Google Maps itu bisa juga datang pengunjung dari Google, ya. Tetapi tadi karena nggak punya website, ya tampilannya gratis, ya, itu kan gratis, ya. Jadi saran kami, ya, kalau sudah punya akun GMB teman-teman, Google My Business, atau sekarang namanya Google Profil, Bu, namanya sekarang, ya, Google Profil Business, ya. Itu teman-teman tetap wajib punya website untuk SEO-nya, ya. Karena apa? Karena dia akan bisa dihubungkan koneksi. Jadi di akun GMB-nya bisa dipasang, ya. Begitu juga ketika kita posting di akun GMB, dia linknya bisa nyambung ke konten di artikel, ya. Bisa dilinkkan ke konten website kita. Jadi dia saling terhubung. Ya, gitu Bu Eva, ya. Itu versi gratis tanpa website. Memang dibaguskan pakai website juga. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Pak, nanti diajari ya Pak kalau caranya mau iklan gitu. Oke, nanti Bu diajari nanti di kelas iklan, ya. Nanti diajari di kelas iklan. Insya Allah nanti kita janjian nih, ya. Kalau di sini teman-teman belajar dulu pengenalan tentang website. Kalau untuk iklan kita pakai bisa Google Ads, bisa Facebook Ads. Ya. Pak, mau nanya Pak. Silakan Madri. Oh, ini bimbel website ini diajarkan bikin website juga Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya, supaya lurus, ya. Tadi kan saya udah, Pak Adri lihat dari awal nggak, ya, saya cantumin apa yang saya buka website bimbel pradasar tadi, ya, dilihat nggak tadi? Bimbel pradasar. Udah gambarnya aja Pak. Sebelumnya nggak telak masuk sih. Oh iya, jadi kita jelasin lagi, diulangi, ya. Bimbel pradasar adalah bimbel untuk penentuan Bapak mau ikut kelas mana, Bapak bisa bebas memilihnya. Karena ini pradasar berarti kita pelajari semuanya, Pak, tapi nggak sampai dalam, karena kan waktunya cuma 1 bulan, Pak, kali pertemuan. Sementara kalau mau belajar website itu 1 bulan juga.
Jadi yang kita pelajari selama sebulan ini adalah website, pengenalan website, dan SEO Google, ya pada dasarnya Facebook, IG Ads, ya pada dasarnya berda website dan Google Ads. Jadi 4 minggu ini itu ajang untuk mendalami kebutuhannya cocok mana, ya. Kalau Pak Adri cocoknya kelasnya website, itu ada kita nanti hari Jumat, Pak. Itu memang kelasnya khusus, Pak. Dan biayanya bukan 50.000 ya, karena di situ juga nanti kan ada konsultasi sampai websitenya jadi sampai cara mendatangkan pengunjung ya. Hari Jumat malam itu ada kelas website nanti. Oh, baik Pak, Nah, terima kasih silakan nanti Pak ya. hubungi admin ya Pak ya. Kalau Oh, mau baik kelas website dan itu belajarnya 1 bulan setiap hari Jumat. Kalau Oh, setiap hari baik. Senin ini belajarnya semuanya dikumpulin kan. Saya mengatakan kalau pemula itu begitu belajar tanpa diarahkan, biasanya milih aja, Pak saya daftar ini, Pak daftar ini, transfer aja gitu kan ya. Nah begitu di tengah jalan tidak bisa maksimal gara-gara salah milih, gitu maksud saya. Salah milih sebenarnya dia mau ikut kelas website, tapi dia ikut kelas Google Ads, gitu ya. Akhirnya dia belum punya website. Google Ads itu mensyaratkan website. Nah, dia belum punya website, akhirnya beli lagi misalnya ya kelas website. Jadi 2 kali beli. Nah, kalau pada teman-teman seperti itu, mending sekarang ngeluarin 50.000 tapi tahu mana sih yang cocok buat Bapak Ibu ya. Cukup 1 kelas, teman-teman kalau dalami itu bisa menghasilkan. Apalagi kalau 2 kelas kan ya, SEO juga, iklan juga. Seperti Pak Suroso tadi dia 2. Ada yang SEO juga, ada yang Google Ads juga berbayar. Itu sudah menghasilkan ya. Pak Adri mudah-mudahan mengerti ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ya Pak, Herlambang. makasih Pak. Sama-sama Pak Adri. Pak Herlambang, Pak kalau produknya affiliate website bagaimana? Kalau produknya affiliate, ini pengalaman saya ya Bapak Ibu. Kalau produk kita affiliate, kita memasarin produk orang maksudnya affiliate, saya biasanya buat website juga. Saya buat website namanya bisnis saya sendiri. Misalnya dulu waktu pemula saya namanya bisnisdavid.com ya. Davidnya pakai T. Tapi sekarang websitenya udah dibeli oleh orang Cina, saya lupa perpanjangannya. bisnisdavid.com. Nah, bisnis David itu menjual segala macam produk affiliate yang menurut saya bagus. Ya. Tapi bukan produk saya kan, produk orang lain. Nah, di situ saya melakukan review masing-masing produk affiliate yang bagus, yang bagus, yang bagus. Begitu saya review di landing page khusus, lalu saya kasih link menuju affiliate saya tadi, ya. Nanti orang beli setelah melihat review saya atau melihat testimoni. Jadi di dalam review itu disertakan testimoni, disertakan bukti komisi transfer dari orang lain yang sudah ikut juga atau dari saya ya, sudah ikut. Jadi kalau untuk jangka panjang memang semua bisnis butuh website untuk jangka panjang nih ya. Kalau untuk jangka pendek nggak wajib. Tadi ada medsos, IG, marketplace. Ada juga link affiliate tanpa website langsung sebar. Itu murid kita kan udah dapat order kemarin. Pak Ridwan yang ada di sini mungkin udah dapat order ya. Semua pasang status saja linknya. Terus ada Pak Vino kemarin yang sebar ya Pak Vino ya, cuman sebar di grup WA dapat order tanpa website ya. Ada juga Bu Ati ya, Bu Ati juga di status ya di pertemanan dapat order. Nah, dulu juga saya gitu tanpa website di awal-awalnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, ya saya bilang tadi untuk tujuan fondasi yang kuat SEO-nya ya perlu website. Karena semakin waktu bertambah, misalnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu SEO itu semakin kuat. Seperti akar pohon. Google menilai SEO itu salah satu dari segi umur website. Semakin tua umur websitenya, semakin bagus SEO-nya. Tapi sarannya websitenya diisi. Bukan berarti websitenya 1 kontennya, 2 kontennya lalu nggak diisi, umurnya setahun 2 tahun kuat, enggak. Orang harus diisi juga website itu, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya, sebulan sekali, sebulan pokoknya diisi rutin. Nah, kalau diisi rutin, semakin tahun semakin kuat isunya. Dan itu kalau Bapak Ibu sudah kedatangan pengunjung dari Google, nggak update pun, misalnya udah setahun nggak update tuh kayak saya ya, kalau murid juga gitu. Setahun nggak update, nggak nyentuh website, itu pengunjung datang terus. Ya, mau nggak seperti itu? Kita nggak ngapa-ngapain nih. Websitenya udah ada, tapi dulu kerja keras tahun pertama. Posting, buat SEO segala macam. Tapi di tahun kedua, sibuk melayani order atau sibuk dengan yang lain misalnya. Tiba-tiba setiap hari ada yang nanya, karena pengunjungnya sehari udah 100. 100 pengunjung per hari dari SEO Google. Tahun kedua itu nggak ngapa-ngapain, ada terus masuk ya. Pak, saya pengen dong order ini, masuk ke WA admin. Pak, saya pengen dong beli korek kuping. Saya pengen dong beli cotton bud. Nah, saya agak capek juga jawabnya teman. Ada masuk ke WA admin ya. Ini
saya waktu itu buat tulisan mungkin pakai SEO ya. Tulisan murid yang punya pabrik cotton bud. Karena saya berkunjung di Bandung, di Bandung saya lupa namanya apa namanya kabupatennya ya. Berkunjung ke Bandung pabrik cotton bud murid. Ini ceritanya murid berhasil nih dari SEO Google. Teman-teman perhatikan ya. Awalnya murid kita hanya sebagai sales cotton bud, sales kapas di Bogor ya, memasarkan produk-produk kapas sama cotton bud ke pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan. Begitu dia tahu pasarnya bagus ya, dan dia juga belajar buat website di Europe pakai teknik Google, membuat nama websitenya pakai kata kunci ya. Dia mengambil barang itu dari pabrik lagi. Jadi dia nggak hanya sales sekarang, dia berdiri sendiri, ngambil barang dari pabrik, ngantar lagi ke pabrik, ya maksudnya pabrik kapas, pabrik cotton bud ya. Ambil masukin ke perusahaan-perusahaan di Jabodetabek. Dari SEO Google pembelinya banyak. Nah, semakin banyak penjualan, beliau bisa beli alat-alat pabrik di Bandung ya, sampai mendirikan pabrik sendiri. Nah, saya datang ke sana. Datang ke sana ceritanya ya, saya foto-foto, saya video, saya wawancara sampai saya disuruh nginep. Saya nginep 1 malam di sana. Saya nginep dihidangin makanan Sunda ya di Bandung. Namanya apa tuh? Indra daerah apa ya? Pokoknya Bandung yang ke ujung-ujung lah, sebelum ke arah Garut sana tuh ya. Saya lupa namanya di kabupaten, mungkin kabupatennya. Dingin, daerahnya dingin. Daerah dingin kalau malam. Nah, begitu saya udah posting, sudah berkunjung, besoknya sampai di kantor saya posting. Ya, di rumah saya posting dengan foto-foto kegiatan. Ya, saya terapin SEO Google. Cuman 1 halaman teman-teman. Tapi 1 halaman kan panjang. Dengan foto, dengan banyak fotonya, terus dengan ceritanya. Kira-kira mungkin 1000 kata lah mungkin ya. Masih ada sekarang di RWP website. Yang membuat saya kewalahan, ini terus terang kewalahan dan nggak terlayani ya, itu hampir setiap hari itu masuk tuh, ya. Permintaan cotton bud, kita kan pusing ditanya cotton bud. Pak, saya mau beli cotton bud, Pak. Pak, saya mau ini cotton bud ini beli custom bisa nggak, Pak? Admin kan bingung kan kadangnya. Ini kejualan cotton bud gimana kita ini? Nah, sempat kita sering sudah ngasih ke pihak pabriknya ya, sempat kita komunikasi. Tapi kadang-kadang ya tidak lancar ya. Akhirnya kadang-kadang nggak terjawab teman-teman karena kesibukan kerja. Orang yang order cotton bud itu yang ordernya bukan satu, teman. Ordernya dia buat jual lagi di daerahnya. Mungkin dia agen, mungkin dia distributor. Jadi belinya itu bukan sedikit. Mungkin bisnisnya 10 juta, 15 juta ya. Karena yang pabrik kita tadi itu dapat order itu sampai 100 juta dari daerah. Ya cotton bud aja sama kapas. Itu dari SEO Google. Ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya testimoni, tanya pengalaman itu banyak sekali ya. Nah, apalagi affiliate kalau saya buatnya memang pakai SEO Google dan pakai iklan kalau affiliate ya. Pertanyaan dari Pak ini tadi ya, Pak Herlambang. Selanjutnya, Pak Paulus, website kantor setahun masih sepi, traffic mungkin buat ngangkat bisa pakai Google Ads ya, Pak? Iya, kalau sepi, nah sebenarnya gini teman-teman, kalau website sepi, ini kita ada ilmu bedah website, bisa diketahui penyebabnya. Kalau ilmu sekarang ini kan website dasar, ada namanya ilmu website menengah bedah website. Saya sering membedah website-website yang sepi, yang dari wartawan, yang dari produk kesehatan, produk umroh haji macam-macam. Ketika dibedah secara SEO itu berarti banyak penyakit dalam penyakit yang menyebabnya sepi. Ya, misalnya dia postingnya udah banyak, tapi kenapa pengunjungnya sepi? Nah, berarti karena dari awalnya settingannya tidak standar SEO Google. Capek-capek posting, capek-capek kita update, dia tidak terangkat di Google. Nah, beda kalau tadi jasa pindahan mesin, coba ya. Jasa pindahan mesin tadi baru dibikin misalnya 1 bulan atau lebih, ya. Belum jadi juga websitenya karena dia belajar sama saya privat, datang ke Bogor karena beliau di Jakarta ya. Ngakunya sih gaptek ya, memang benar-benar ngakunya gaptek. Jadi hanya bisa standar-standar biasa aja, tidak bisa yang jelimet ya. Ngakunya gaptek. Jadi akhirnya websitenya belum jadi sebulan lebih. Tapi tadi karena dibuat dari awalnya pakai riset kata kunci, domainnya pakai nama kata kunci, belum jadi websitenya sudah ada yang ngubungin. Nah itu SEO Google ya. Beda kalau yang tadi tidak pakai SEO Google, setahun pun bisa sepi. Nah solusinya Pak Paulus kalau mau cara cepat, ya memang pakai Google Ads. Google Ads itu tidak memandang posting yang rutin. Saya kasih tahu ya, Google Ads tidak memandang posting yang rutin. Dia hanya memandang satu halaman landing page yang kita promosikan. Landing page. Jadi kalau kita punya website baru pun nggak ada posting, cuma ada 1 halaman landing page tentang jasa atau tentang produk kita, itu bisa diiklankan dan bisa aja berhasil. Ya.
Tapi kalau SEO jangan berharap 1 halaman, 10 halaman itu belum tentu teman-teman ya. Bisa jadi cuman 5 halaman jadi kalau SEO. Kalau tadi menerapkan teknik SEO seperti Pak Suroso. Pak Suroso baru beberapa halaman udah datang pengunjung dari SEO. Itu ya Pak Erlambang. Pak Paulus, mudah-mudahan kalau Bapak tertarik Google Ads ya pasang iklan Google Ads. Bisa nanti konsultasi ke kami ya. Atau sudah punya jalur sendiri silakan. Google Ads itu cepat dan tertarget asal memakai kata kunci dan pasang alat pelacakan. Jadi saran saya kalau pasang iklan Google, jangan lupa pasang alat pelacakan namanya Google Tag Manager, Google Analytics. Nah itu untuk pelacakan pengunjung supaya kita bisa mengejar pengunjung sampai terjadi penjualan. Berikutnya Pak Firman. Maaf Pak, sempat terputus koneksi. Kebanyakan konsumen minta layanan bayar di tempat. Sementara bayar di tempat hanya bisa Pak lewat marketplace. Kalau di website, kita solusi mengatakan bagaimana? COD. Nah, bisa Pak. Bisa. Jadi kalau di website, Bapak kerjasama sama jasa pengiriman. Sekarang tuh jasa pengiriman ya, itu sudah banyak yang menerima COD dengan kita secara pribadi. Jadi Bapak daftar dulu. Bisa ke Tiki, bisa ke JNE, ini yang udah pakai itu yang namanya bisa JNT, bisa sih ya. Daftar bahwa Bapak mau pakai sistem COD kalau sesuatu waktu ada minta. Nanti orang tuh bayar ke jasa pengiriman, Bapak lalu ditransfer berapa hari kemudian. Nah, ada murid saya yang pakai Pak, yang bagus nih teman-teman nih sebagai solusi bagi yang nggak mau repot-repot ke jasa pengiriman. Teman-teman install aplikasi namanya Kirimin Aja, kalau nggak salah. Di Play Store ada namanya aplikasi Kirimin Aja. Ya. Itu aplikasi tersebut sudah terkoneksi sama jasa pengiriman di Indonesia. Nah, kalau kita mau pakai COD, pakai dia aja. Nanti dia yang menghubungi ke jasa pengiriman. Ya, ini murid kita Pak Tibiani dari Indramayu, Indramayu ya, sudah pakai ini. Beliau masarin produk kompor gas. Gas pakai website, ada juga pakai iklan, ya iklan Facebook. Rata-rata katanya minta COD Pak. Nah, saya suruh cari solusi, datangi jasa pengiriman katanya. Begitu jasa pengiriman, oh ternyata solusinya beliau ketemu ada aplikasi Pak, namanya Kirimin Aja, kalau nggak salah itu ya di Play Store. Install lalu kita daftar. Nanti mereka yang ngurus ke jasa pengiriman. Nah, akhirnya beliau dapat solusi yang bagus. Karena aplikasi ini menanggung biaya COD kita atau biaya kita kembalinya cepat. Katanya 24 jam. Ya, paling lama 40 jam. Tapi kalau tanpa aplikasi ini, nanti Pak Firman atau teman-teman ya, biasanya dapat pengembalian uang tuh 1 minggu. 1 minggu sekali. Jadi yang hasil COD tadi dikumpulin, nanti seminggu baru kita bisa klaim, ya, transfer. Tapi kalau aplikasi tadi, katanya 24 jam sampai 48 jam. Uang masuk ke rekening gitu. Gitu ya. Mungkin ada biaya potongan lah, sedikit biaya administrasi namanya. Itu wajar ya, mungkin 1%, 2%, atau 3%. Itu Pak Firman ya. Jelas Pak? Lebih bagus daftar ke aplikasi. Jelas Ya. Pak, terima kasih. Solusinya ya. Itu jasa pengiriman. Nah, teman-teman, ini diskusi seperti ini penting. Kalau teman-teman punya website, punya bisnis, akan mentok ketika tidak punya solusi. Misalnya kayak tadi tuh Pak Firman, minta COD, akhirnya kan nggak jadi penjualan. Nah, tadi saya dapat ada testimoni dari Pak Jendri. Pak Jendri ada nggak nih Pak Jendri? Ada nggak Pak Jendri ya? Pak Jendri kan dapat penjualan COD. Mana? Pak Jendri silakan cerita Pak. Ini Pak Firman mau pengen tahu. Gimana Pak kirim COD tadi ke Padang Pak? Iya, jadi begitu dia terima transfer Pak, gitu aja COD-nya. Pakai apa Pak itunya kirim COD-nya? Kirim barangnya pakai travel. Coba jasa pengirimannya Pak? Jasa pengirimannya nggak pakai ekspedisi Pak, cuma ke bus Pak. Pakai bus. Oh ya, karena satu ini ya provinsi ya, itu dekat ya. Satu provinsi. Jadi begitu dia terima barang dia langsung transfer Pak. Oh jadi pakai bis ya Bapak? Jasa bis apa Pak? Kan ada dari kampung sini kan ada ke Padang tiap pagi gitu. Sorenya nyampe langsung? Iya, begitu dia terima dia langsung transfer Pak. Itu solusi ya Pak Firman. Mungkin kalau di Jawa ya, Jawa Barat atau di Bogor nih ada juga jasa apa kayak Lorena gitu ya. Kalau bis kan ada gitu Pak ya. Kalau nggak salah gitu ada ya, bis itu pakai jadikan jasa pengiriman juga di Bogor juga ada tuh. Ya Pak Jendri ya.
sekarang itu kalau nggak salah bis-bis juga nerima jasa pengiriman. Lorena mungkin atau apalagi tuh Pak. Di Pulau Jawa tuh banyak tuh ya. Mungkin bisa dipakai juga tuh, 1 hari nyampe ya Pak ya. Kalau yang di Padang gitu. Jadi Pak Jendri tadi udah dapat COD, alhamdulillah jadi, barang dikirim, uangnya transfer. Tapi kalau mau jangka panjang pakai aplikasi kirimin aja. Silakan. Ada juga Pak sampai sekarang yang COD itu nggak jadi closing Pak. Karena Kenapa, Pak? nggak ketemu ekspedisi yang bisa melayani COD Pak. Di Daerah mana itu Pak? daerah Riau sama Jambi Pak. Beda Oh beliau, provinsi. maksudnya dari iklan masuk, daerah Riau sama Jambi masuk? Ini dari iklan? Oh bukan Pak, ini di produk yang lain Pak. Oh produk yang lain. Spray ya. Jadi kalau Bapak belum ada, coba pakai aplikasi kirimin aja. Coba diinstal itu. Bisa nggak? Aplikasi kirimin aja. Nah, mungkin dia ada solusi Pak. Ya coba aplikasi kirimin aja. Kalau misalnya di Pak Cari selama ini nggak ketemu, coba pakai aplikasi itu. Dia kerjasama sama jasa pengiriman. Jadi itu COD-nya memang lebih luas lagi ya. Oh ini ada banyak pertanyaan lagi nih ya. Ada pertanyaan. Oke dari Pak Fadila ya Pak Fadila ya. Mau tanya Pak David, kalau kita bikin website untuk jual berbagai macam produk fisik, apakah efektif Pak? Untuk bikin website berbagai macam produk fisik, nah ini dia pertanyaan yang umum juga ya. Bagusnya buat website itu untuk produk yang jenis. Jadi kalau produknya banyak nggak masalah, produk fisiknya, asal dia sejenis Pak. Atau satu produsen ya. Atau sejenis misal fashion, topiknya fashion tapi jualnya gamis, jualnya sepatu, selendang, pokoknya jualnya fashion, boleh ya. Tapi kalau produknya beda-beda nih, produknya makanan, fashion, ya, terus ada lagi frozen food, gini kan. Nah kalau beda-beda, saran saya bedain website. Ini kira-kira sama nggak Pak produknya atau beda, Pak Fadila? Produk fisiknya sejenis nggak atau satu tipe nggak? Atau beda-beda? Contohnya, ada contohnya nggak? Coba diketik. Ya kalau bedanya jauh, buatnya websitenya berbeda. Karena kalau bedanya jauh itu beda kata kunci. Beda kata kunci ya. Jauh. Jadi saran saya buat investasi aja website yang berbeda. Ibarat buat toko baru ya. Biayanya juga nggak terlalu mahal, cuman paling pengelolaannya yang butuh fokus. Nah, untuk pemula kalau belum punya kalian, belum punya tim, saran saya cukup satu website. Yang pemula ya. Kalau yang bukan pemula nggak masalah. Yang pemula yang belum punya tim lagi, cukup satu website, dan satu website itu produknya beberapa saja. Yang penting produknya laku. Karena semakin banyak produk diurus, semakin kita banyak urus ya. Nanti teman-teman fokusnya jadi terganggu ya. Cukup beberapa produk dulu, begitu udah menghasilkan nanti ya Pak Fadila, baru nanti jual produk macam-macam, buat website lagi boleh ya. Karena ini bergantung pada fokus nih, fokus kita ya sampai menghasilkan. Oke teman-teman, terima kasih pertanyaannya udah banyak ya. Sedikit mengenai riset. Bagi yang belum tahu nih, bagaimana tadi 8 miliar orang yang mencari. Itu direkam teman-teman. Jadi yang 8 miliar sebulan, ya bukan sebulan, sehari, itu direkam teman datanya di alat Google Keyword Planner. Nah, ya, direkam. Kalau teman-teman mendapatkan pembeli, membuat website, harus pakai kata kunci ini. Kalau tidak, websitenya tadi kata Pak Paulus ya, sudah 1 tahun sepi pengunjung. Itu udah banyak kejadian, bukannya 1-2 orang. Perusahaan juga ada, saya udah banyak ngajar perusahaan, udah ketemu sama beberapa perusahaan. Websitenya 1-2 tahun sepi, hanya karena dibuatin orang. Dikira, ya ini dikira, dengan dibuatin itu, pengunjung datang sendiri. Kak, nggak mudah begitu teman ya. Dengan dibuatin itu, kita masih berada di tengah hutan belantara. Hutan belantara internet. Jadi kalau kita diemin, website itu tidak ada yang lihat. Ya. Tapi kalau diiklanin, ya, di SEO kan, nah itu baru banyak yang lihat. Ya. Silakan Pak Dani, kita lihat kata kuncinya supaya teman-teman bisa mendapatkan calon pembeli potensial yang banyak dengan kata kunci. Jadi fondasinya sebelum buat riset harus meriset kata kunci. Sambil nunggu Pak Dani ya, silakan Pak. Nama alatnya Google Keyword Planner. Pak Dani bisa bukain halamannya. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu juga. Teman-teman ada yang berasal dari Surabaya nggak sih? Surabaya atau Jawa Timur? Surabaya atau Jawa Timur?
Ada? Ada yang dari Surabaya atau Jawa Timur sih? Nggak ada ya? Oke, ya, Pak Dhani sambil dibuka Pak, silakan. Google Keyword Planner-nya ya. Nah, kami juga ya, saya sama Pak Dhani, kita juga ngajar sekolah di Surabaya, ya. Sekolah At-Taqwa. Pernah dengar nggak? Yang di Jawa Timur ya. Sekolah Islam At-Taqwa, sekolah Islam terpadu At-Taqwa, termasuk sekolah besar tuh di Surabaya Barat. Ya. Saat ini saya ngajar seminggu sekali guru-guru atau kepala sekolah manajemen yang ngelola website, ya. Websitenya targetnya cuma satu, SEO Google, jadi nggak belum pakai. Nah, selama belajar SEO Google itulah belajar cara dari mulai riset buat website sampai cara posting. Sekarang udah masuk ke bedah website. Postingnya sudah bagus, dan sekarang membedah websitenya. Segitu ya, sekolah saja belajar SEO Google 1 sekolah. Ada sekitar 10 orang lah yang belajarnya, yang ngelola website. Karena websitenya ada TK, ada SD, ada SMP, ya. Jadi itu macam-macam, ada playgroup. Pak Dhani silakan bisa di-share Pak. Apa kepentingan juga share Google Keyword Planner. Oh, ini nggak kedengaran ya? Gimana Pak Dhani? Google Keyword Planner. Oke. Halo Pak Dhani, Pak Dhani masih ada nih. Kedengaran nggak suara saya, Pak Dhani? Halo? Silakan Pak, buka Google Keyword Planner. Ada kendala ya Pak Dhani, ya. Nah, kita copy dulu ya linknya ini. Teman-teman kalau mau ambil linknya saya copy. Di copy linknya di kolom chat ya. Saya kalau yang kolom chat. Saya chat nih, teman-teman ngambil linknya. Nah, itu linknya ya. Silakan di copy, disimpan ya linknya, atau dibuka sekarang nggak apa-apa. Itu linknya. Bisa kelihatan di chat ya. Link Keyword Planner. Itu alat untuk riset kata kunci. Halo Pak Dhani. Pak Dhani silakan chat Pak. Ada kendala jaringan atau gimana? Buka Google Keyword Planner Pak. Oke, Pak Dhani sebenarnya terganggu nih jaringannya, nggak kedengaran suara saya. Saya buka sendiri ya, teman-teman. Saya lihat ini, saya share screen. Nah, ini linknya. Ya, bisa kelihatan nggak linknya? Samain seperti ini, teman. Ini alatnya. Sudah sama, sudah ada yang buka belum? Dari handphone bisa, dari laptop bisa. Ada yang buka? Tapi yang paling enak dari laptop ya, kalau dari laptop. Nah, kalau dari yang buka, teman-teman buka ini. Di bawahnya, buka Keyword Planner. Bisa kelihatan? Buka Keyword Planner ya. Ini diklik aja. Diklik, nanti begitu diklik, akan keluar alat kata kuncinya. Nah, nanti diminta login pakai Gmail. Ya, teman-teman silakan login pakai Gmail masing-masing. Login pakai Gmail. Kalau ini kan dia minta akun Google Ads ya. Yang sudah ada misalnya akun Google Ads.
Ini Google Ads yang ada mana ya? Ini akunnya, oh ini akun ini, akun beda juga. Yang cancelnya nggak apa ya? Cuman buat latihan aja ya teman-teman. Mestinya emailnya beda nih, email yang satu lagi. Biasa Pak Dani nih, Pak Dani kendala nggak kedengaran suara saya. Reloading. Nah, teman-teman bisa lihat sampai dia terbuka seperti ini, discover new keyword. Bisa lihat nih, Pak Priyatna, discover new keyword. Saya katakan ya. Jadi tadi sampai dia keluar tulisannya discover new keyword. Oke, sebentar. Saya kembalikan lagi ya, discover new keyword itu yang ini tadi. Ini akun yang tidak aktif ya, kita pakai akun yang tidak aktif. Nah, di sini ada namanya keyword planner, planning. Kalau yang udah terlanjur ketutup, dibuka lagi di bagian planning nih. Ada tools, setting, di bagian planning. Ini ada namanya keyword planner. Kalau saya tadi kan udah kebuka tapi ketekan ya. Ketekan dia masuk akun. Nah, di sini ada keyword planner. Ketik aja nih, klik aja keyword planner. Bagi yang sudah kelewat tadi ya, masuk. Sebenarnya alat keyword planner alat untuk pasang iklan. Tadi kalau pertanyaan Pak Paulus pasang iklan Google Ads, sebenarnya nanti pasang iklan pun pakai alat ini, Pak. Jadi kalau SEO pakai alat ini, pasang iklan juga pakai alat ini. Kan sama-sama dari Google kan? Sama dari Google penjualnya. Oh, tadi Rich Planner ya, salah nih. Mestinya keyword planner. Ya. Kelihatan. Ini keyword planner, bukan Rich Planner. Salah tekan ya. Keyword planner. Keyword planner. Nah ini, teman-teman, nah ada tanda yang namanya lampu ini, discover new keyword ya. Teman-teman silakan tekan discover new keyword. Nanti kita akan mengetikkan kata kunci ya. Kata kunci apa sesuai produk masing-masing ya. Sesuai produk masing-masing. Kemarin kita sudah contohin skincare, kosmetik, propolis. Yang masing-masing misalnya kalau kita jual produk ya kesehatan, kita harus mikirin khasiatnya. Selain peluang usaha ya. Kita pikirin khasiatnya, misalnya British Propolis, khasiatnya untuk diabetes, asam urat, kolesterol, dan buat imun tubuh ya. Saya tulis saja nih buat khasiat. Masing-masing penyakit itu satu kali riset itu banyak penyakit. Ya, saya 4 ya. Herbal misalnya, asam urat, gitu ya. Ada juga yang ngetik nanti di Google obat asam urat ya. Terus herbal diabetes ya. Obat diabetes ya. Jadi kalau teman-teman punya produk minuman atau makanan hubungan dengan kesehatan, cari khasiatnya. Kata kuncinya tentang khasiat. Tentang merek gimana? Tentang merek juga boleh. Jadi ada merek yang udah terkenal, ada yang belum. Nah, kalau merek kita udah terkenal kayak British Propolis tuh ya tulisnya mereknya boleh British Propolis, udah terkenal ya. Kalau belum terkenal biasanya belum ada yang nyari ya. British Propolis. Terus tadi asam urat, diabetes, kolesterol ya, herbal kolesterol. Terus obat kolesterol. Nah, maksimal 10 teman-teman ya, tapi ini berapa? Ada 7. Maksimal 10, nanti dia ngasih banyak. Asam urat, diabetes, kolesterol, imun tubuh. Satu lagi imun tubuh ya, kekebalan tubuh. Ya. Asam urat, kolesterol, diabetes, imun tubuh ya. Daya tahan tubuh ya, atau vitamin imun tubuh. Nah, ada yang nyari ya, tubuh. Atau vitamin anak misalnya. Daya tahan anak, obat batuk dan pilek. Nah, ini herbal batuk pilek ini juga bisa buat batuk pilek ya, tenggorokan bisa juga ya. Kita cukup ini ada 8 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kasih 8, maksimal 10. Jadi kalau teman-teman punya produk maksimal 10, minimal kalau bisa 3. Ya minimal 3, ini saya ada 8. Nah, ininya keterangannya itu jangan ngetik kata kunci terlalu singkat. Misalnya satu kata, diabetes, jangan ya. Harus ngetik kata kunci yang mengandung solusi. Obat diabetes atau herbal diabetes. Minimal 2 kata ya. Terus ke bawah, kita lihat ini wilayahnya Indonesia, bahasa Indonesia, website kosongin langsung get result. Get result. Silakan teman-teman nanti ikuti ya, ini kan video direkam. Kalau nanti mau ngikuti riset, ikuti yang mengandung kata kunci, produknya atau khasiatnya. Nah ini teman-teman ya. Wow, saya ngetikin cuma 8. Bisa lihat nggak ini teman? Ada 9.000. Bisa lihat? Bisa lihat, Bapak Ibu? Ada 9.000 kata kunci. Ada yang bisa lihat ini? Showing 9.339. Dari 9.342 ya, totalnya 9.342 totalnya. Bisa lihat nggak teman-teman? Semoga bisa lihat ya. Nah ini kata kunci ini kalau kita lihat pencarinya banyak. 1.000 sampai 1.100 sampai 1 juta. Ini obat asam urat pencarinya 100.000 sampai 1 juta. 1 million. 1 juta teman-teman. Ya pencari obat asam urat. Jadi ini bagi yang punya herbal. Herbalnya itu buat obat asam urat atau herbal pencarinya sampai 1 juta atau 100.000 sampai 1 juta per bulan. Nah, kalau ini dibuat satu website saja landing page tentang asam urat. Nah, ini tentu potensial luar biasa. Dapat penjualan dari Google, pencarinya per 1 juta sebulan. Belum lagi yang lain-lain nih, banyak banget ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah banyak banget, ada 9.000 keyword. 1.000 keyword. Ini kita tinggal download teman-teman. Tinggal download ya. Download. Ini sayangnya Pak Dhani nggak bisa dengar nih suara saya ya. Bentar nih. Ini di download teman-teman ya, tapi saya download dulu ya teman-teman. Ini di sebelah sini kanan kelihatan tombol download ini. Kita download. Nah, pakai CSV. Nah, saya tunjukin nanti Excel-nya ya. Teman-teman bisa lihat Excel-nya. Excel ini berisi kata kunci. Nah, saya tunjukin masukin ke contoh latihan ya, pelatihan pradasar ya. Pradasar. Oke. Pradasar yang kedua. Oke, ini keywordnya ya. Saya nanti buka teman-teman ya. Saya buka. Ada keyword yang di Excel yang mau kita lihat. Itulah harta karun Bapak Ibu semua yang mau mendapatkan pembeli dari Google tanpa iklan ya. Itu harta karun tuh karena jumlahnya 9.000 keyword ya. Saya buka dulu Excel-nya ya. Oh, masuknya kemana ya Excel-nya? Excel. Oh, ini dia ya, masuk ke sini. Belum, saya cut dulu ya. Ini. Nah, saya buka ya. Excel. Nanti saya tunjukin, teman. Pencarinya sampai ratusan ribu sampai 1 juta ya, per produk atau per kata kunci. Nah, ini kelihatan, saya share dulu. Bapak Ibu bisa lihat share screen-nya. Share screen-nya di sini. Ini bisa lihat Bapak Ibu. Excel-nya bisa kelihatan? Oke, kelihatan ya. Yang kita tanda itu kolom A. Saya kasih warna kuning nih. Digedein dulu. Nah, ini kolom A ini kata kunci nih. Kasih warna kuning. Kata kunci. Terus kita tandain lagi kolom C yang jumlah pencari. Kata kunci. Ya. Terus kita tandai lagi kolom H sama I. Ini kolom H itu kolom harga iklan ya. Harga iklan ya. Nah, sama kolom I.
Ini artinya harga iklan terendah, yang kiri yang kanan harga iklan tertinggi. Average monthly ini kata kunci per bulan. Nah, kita butuhkan untuk mengetahui per bulan. Sisanya Bapak Ibu nggak pakai. Sebenarnya itu bisa dihapus sisanya. Karena kita nggak pakai ya. Kita bisa hapus. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik kanan aja ini. Ya, klik kanan. Delete. Ya, silakan di delete nih. Sampai ke F nih. Kanan delete. Terus sampai ke E. Sampai semuanya yang bukan kuning ya. Di delete. Nah, sisanya yang penting saja cuma 4 kolom ya. 4 kolom, dan ini pun juga baris 1 2 di delete karena nggak pakai. Baris 1 2 di delete. Ya, itu yang keturunan. Udah, sekarang kalau kita mau kecilin ya. Ini. Nah, ini kita tinggal pasang ini aja tabel, kasih tabel di sini. Tabel ya. Kasih tabel, terus ini ditamin. Kita hitamin aja ya. Terus nanti kita simpan teman-teman. Ini kan udah ada nih filenya, udah baru ya. Kalau yang tadi itu nggak kesimpan teman-teman, kita save as. Kita simpan save as untuk kelas pradasar. Saya simpan ya. Kelas pradasar pertemuan kedua. Apa materi kedua? Saya kasih namanya di sini Excel workbook dulu filenya. Kasih nama kata kunci ya. Keyword herbal, asam urat ya, asam urat atau propolis ya, herbal propolis deh saya masukin ya. Itu khasiatnya macam-macam. Herbal propolis. Di sini kelas website saya masukin sini ya, save. Nah, setelah di save aman teman-teman ya. Udah aman, tinggal kita nanti ngurutin yang paling banyak pencarinya ya. Kita urutin dari A B C D nih, A B C D. Nah, mana yang paling banyak pencari itu yang kita pakai nanti. Nah, kita lihat di sini. Nah, itu ya. Sampai nanti kita urutin pakai filter. Filter custom sort. Ini filternya berdasarkan keyword monthly, lalu ordernya berdasarkan pencari terbanyak ya. Kita lihat paling banyak. Nah, ini dia. Paling banyak ini yang hijau-hijau ini ya, sampai 500.000 ini ya. Ini 500.000 ini paling banyak. Kira-kira ini ya. Asam urat kolesterol pencarinya terbanyak teman-teman. Jadi kalau kita jual produknya asam urat dan kolesterol, Bapak Ibu dia bisa dapat omset jutaan ini per bulan. Karena pencarinya 500.000 kali 4 aja udah 2 juta orang per bulan. Belum kalau kita jumlahkan ini. Ini kalau kita jumlahkan ke bawah semuanya, itu jumlahnya bisa jutaan ya, mungkin puluhan apa lebih dari 2 juta jumlahkannya. Nih di bawah sini kita jumlahkan saja ya. Jumlahkan di sini total pencarian per bulan ya. Per bulan kita jumlahkan. Ini tinggal auto sum aja dijumlahkan. Ya. Enter. Nah, pencarinya ternyata 4 juta ya. 4 juta. Ya, banyak ya. Kemarin saya waktu nyari cuma 3 juta ya. Waktu perhatian Pak Dani ya. Sekarang udah 4 juta. Jadi ternyata setiap bulan mungkin tiap tahun itu pencarian makin banyak teman-teman. Ya. Semakin banyak. Kemarin-kemarin dia masih 3 juta, 2 juta ya. Ini 4,9 hampir 5 juta. Nah, ini coba kita hitung nih potensi omset ya. Potensi omset. Ini saya bicara potensi omset ya. Potensi omset per bulan. Omset ini bagi teman-teman yang punya produk silakan hitung potensi omsetnya. Kalau pencarian per bulannya 4.900.000. Ini hijauin ya supaya ada warna yang beda. Nah, kalau pencariannya 4.900.000, kita cuma 1% saja ya. Penjualan dari 1% saja ya. Penjualan dari atau pengunjung lah ya. Pengunjung yang jadi pembeli ya. Ya, pengunjung yang jadi pembeli ya. Pembeli 1% saja ya. 1% saja ya, dari
total pencarian, total ini ya. Berarti ini tinggal saya kali 1% ya. 1% dikali ini. 49.000 banyak banget ya. 1%-nya banyak banget. Masih 49.000. Terus kalau harga produknya misalnya 250.000 ya. Harga produk 250.000 ya. Harga produk 250.000 per botol misalnya ya. Potensi omsetnya berapa ya? Potensi ya. Potensi omset ya, potensi omset per bulan. Ini bulannya gede ya. Omset per bulan ya. Nah, kita lihat. Tinggal dikalikan saja ya, 200.000 kan harga produk 250.000 nih. Dikali penjualan misalnya segini ya, 1%. Ini potensinya ya. Kalau misalnya banyak penjual, jadi di British Propolis atau herbal ini banyak yang jual ya. 1% saja itu 12 miliar potensinya ya. 12 miliar. Apalagi kalau kita bisa mendatang pengunjung banyak ya, ribuan orang per bulan, itu potensinya masih sangat. Ini artinya dengan Google saja sebelum membuat website kita sudah tahu, oh berarti saya buat website untuk produk ini potensinya besar. Bisa lanjut nanti ke iklan juga berani, nggak apa-apa. Karena potensi omsetnya miliaran. Ya, herbal ini potensi omsetnya miliaran. Jadi teman-teman yang punya produk, kalau sudah tahu potensi omset dari kata kunci dari pasar yang ada, itu teman-teman akan lebih semangat jualnya. Karena kita sudah punya arah. Ya, kita sudah punya arah, potensinya 1 miliar lebih atau 12 miliar ini itu bisa diberdayakan dari kita punya riset tadi, kata kunci. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Penjelasan tadi. Jadi website dibikin dengan kata kunci. Nanti kata kunci itu dikumpulin. Hingga nanti dimanfaatkan buat website. Di sini lama prosesnya untuk riset, tetapi hasilnya akan bagus untuk jangka panjang. Dibandingkan dengan website yang jadi, misalnya Bapak Ibu pakai jasa website, langsung jadi tuh. Sehari, 2 hari, atau seminggu tanpa pakai riset, tanpa itu, jadinya cepat, tapi setahun pun belum tentu bisa muncul di Google. Belum tentu bisa datang pengunjung. Ya, itu bedanya kalau di SEO dengan tidak. Silakan, ada penjelasan tadi. Ada yang ikut praktek, ada yang praktekin di produknya. Oke, mungkin teman-teman sudah jelas ya materi tadi. Kalau nggak ada pertanyaan tentang hasil risetnya? Kalau sudah ada pertanyaan, teman-teman tinggal praktek risetnya dulu. Bagi yang belum punya website. Nah, bagi yang sudah punya website gimana? Nah, di sinilah ininya perbaikannya. Kalau websitenya mau diperbaiki lagi, ulang lagi riset dari awal seperti ini ya. Riset dulu kata kuncinya. Riset kata kunci baru dimasukin ke dalam website. Nah, prosesnya nggak cepat, lama. Bisa sebulan. Ya, perbaikannya tuh tergantung sudah banyak postingan atau belum. Kalau banyak postingan bisa sebulan ya. Kalau yang belum banyak postingan ya bisa kurang dari sebulan perbaikannya. Jadi lebih bagus kita punya website dari nol dengan SEO ya.
cepat optimalnya daripada kita udah jadi tapi banyak postingan nanti mulai lagi mundur ke belakang perbaikan. Oke, saya pikir teman-teman udah jelas semua alurnya, alur pradasar website maksud saya. Jadi kalau teman-teman mau buat website, mau mendapat pengunjung dari Google, setidaknya mau riset, mau bersusah payah untuk posting nanti ada teknik posting. Kalau posting ini saya kasih tahu, ada materi posting. Kalau teman-teman posting, usahakan nanti menerapkan SEO Google seperti ini. Jadi kalau sudah jadi website dibikin, kita nerapin teknik SEO Google. Ya. Saya buka nih, sebentar, postingnya di sini pakai PDF ya. Bentar. Nah, satu lagi ya, saya tunjukin terakhir nih ya. Ini bisa dipoto nih teknik postingnya ya, teman-teman ya. Bisa dipoto. Bentar. Nah ini intinya posting. Nah kalau tadi websitenya sudah jadi menggunakan kata kunci, Bapak Ibu tinggal tugas utama. Tapi ada setting plugin ya, websitenya udah jadi, setting plugin, setting template-nya udah jadi, baru kita posting. Nah postingnya seperti ini, SEO gambar dan SEO artikel. Kalau dia ada gambar, terapin 7 SEO gambar. Bisa kelihatan nih 7 SEO gambar, teman-teman? Pak Spriyatna, 7 SEO gambar. Ya, ini terapin bagi yang sudah punya website. Ya, jadi postingnya jangan sembarangan posting. Bisa nama filenya IMG 123 itu nggak bagus. Nama filenya pakai kata kunci serum wajah atau tadi obat herbal asam urat. Nah, gitu kata kuncinya ya. Pakai nama filenya, tapi dipisahkan oleh tanda ini, tanda strip ya, serum wajah atau obat strip asam strip urat. Dia memang kata kunci untuk gambar begitu ya, misalkan pakai garis apa strip. Terus ukuran gambarnya juga nggak boleh gede-gede kalau posting, kecuali header ya, header memang gede. Yang posting gambarnya di bawah 100 kilobyte kalau bisa ya, di bawah 100 kilobyte. Nah gimana supaya bisa itu? Bisa dibuat pixelnya kecil, 500 pixel, 700 pixel, dan gambarnya nggak pecah ya. Kalau perlu lagi dikompres secara online, ini gratis. Nah setelah itu jadi dari di laptop kita baru masukin ke website. Nanti di website buat title gambar, buat kata kunci all in text, buat caption, buat deskripsi, itu 7. Kalau nggak ini diterapin, berarti gambarnya sudah standarnya SEO Google. Ya. Berikutnya, kalau gambar sudah, Bapak Ibu sudah siap gambar, siapin juga posting produknya atau posting konten artikel. Ini sama, saya lengkapi 7 aja. Yang ini masih basic ya, masih basic. Sebenarnya masih ada 8, 9, 11 tapi untuk pemula sampai 7 saja ini udah bagus. Ya. Sampai 7 saja udah bagus untuk pemula. Ya. Judul mengandung kata kunci, misalnya jual obat herbal asam urat di Bogor. Nah, begitu. Atau agen obat herbal asam urat. Nah, agen sebutnya ya. Kata kuncinya itu. Ya. Terus buat minimal 500 kata. Kalau bisa 1000 kata. Kayak saya tadi, untuk pabrik cotton bud itu antara 500 sampai 1000 kata. Mungkin 1000 kata ya. Karena pengunjung datang terus sampai sekarang. Pabrik cotton bud. Terus kata kunci yang sudah ada, Bapak Ibu sebar. Misalnya obat asam urat ada di paragraf pertama, ada di paragraf tengah, ada di paragraf akhir. Nggak mesti tiap paragraf, tapi disebar. Jadi kita menargetkan keyword, memberitahu Google bahwa kita akan membidik keyword tersebut. Bagi yang sudah tahu format subjudul namanya heading. Kalau Bapak Ibu udah punya postingan, itu ada namanya subjudul. Kita pilih judul itu heading 1, subjudul heading 2, subjudul heading 3. Jadi ada subjudulnya 2. Judul itu heading 1, H1. Ini istilah SEO, istilah postingan ya, di bagian postingan web ada heading. Di Blogspot ada, di WordPress juga ada, tapi paling umum kita di WordPress. Ya. Heading 1 subjudul, judul. Heading 2 itu subjudul, heading 3 itu subjudul. Heading itu masih huruf besar ya teman-teman ya. Dia hurufnya lebih besar dari normal, dari paragraf. Lalu masukin kata kunci di kolom teks, lalu isi judul dan nomor WA, lalu isi deskripsi dengan kata kunci juga, baru buat kategori produk nanti di posting. Nah ini standar banget, tetapi sudah terbukti efektif mendatangkan pengunjung. Ya, yang diterapin Pak Suroso yang dapat dari Google ya,
lebih sederhana ya. Yang diterapin grup lain juga seperti ini dan ada tambahannya. Kalau tambahan itu pendalaman. Oke, teman-teman ya, silakan difoto 2 alat SEO ini, dua sistem SEO. Jadi kalau teman-teman posting artikel SEO pakai gambar, ini silakan diterapkan. Bagaimana lebih lengkapnya? Ini kan perlu praktek, teman-teman. Prakteknya kan sebulan, 4 kali pertemuan ya. Makanya itu kalau yang mau ikut nanti hari Jumat itu kelasnya kelas website. Yang khusus sebulan itu belajar website saja ya. Teman mau ikut kelas website silakan hari Jumat menghubungi admin ya. Kelasnya siap jam 20 WIB juga. Baik Bapak Ibu ya, mungkin sudah malam ini, sudah sampai jam 10. Saya pikir semua sudah jelas karena nggak ada pertanyaan ya. Barangkali teman-teman tinggal butuh praktek. Yang penting alurnya. Di sini tujuannya teman-teman memahami alurnya. Memahami alurnya lalu memahami kebutuhannya. Kalau saya jelaskan tadi teman-teman merasa, wah saya nggak cocok nih Pak, kayaknya saya nggak suka posting, saya nggak suka update konten, saya nggak suka riset. Nah, nggak usah. Jadi teman-teman nggak usah belajar SEO. SEO itu butuh orang yang mau posting. Tetapi ada pengecualian bagi Bapak Ibu yang nggak suka tadi posting, tapi pengen juga menghasilkan. Nah, dari SEO Google pakai aja jasa orang kok banyak. Jasa penulis, jasa posting ada, jasa SEO juga ada. Jadi teman-teman tuh sebenarnya tinggal ngeluarin modal aja. Kalau di internet itu nggak bisa, tuh tinggal bayar orang. Banyak jasanya. Kalau mau menghasilkan dari SEO Google. Tapi kalau sama sekali nggak punya biaya, nggak mau jasa, maunya ngerjain sendiri tapi nggak suka posting, silakan beralih ke yang lain seperti medsos ya, Facebook, IG, atau pakai iklan. Nah, iklan juga nggak perlu posting. Ya. Hari ini pasang iklan, ya. Kalau disetujui, bisa jadi besok tuh ada yang mau beli. Atau 2 hari lagi, itu ada juga yang mau beli tuh, ya. Kejadian itu ya di mulut kita. Hari ini pasang iklan, besok ada order. Atau hari ini pasang 2 hari lagi ada order. Cepat pakai iklan Google. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tunggu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada silakan di sini. Kalau nggak ada silakan di grup. Ya, silakan di grup, nanti kita bisa lanjutkan. Saya bertanya Pak David. Oh masih ada, silakan. Satu aja. Ini isi mengenai nomor 5, masukkan kata kunci di kotak tag. Ya. Itu saya belum ada kotak tag apa dia mana. Isi meta title sesuai dengan nomor judul dan nomor WA. Ya. Itu ada di mana itu? Di dalam website atau apa itu? Iya, di dalam website Pak. Ketika kita posting, ini kan websitenya belum jadi. Kalau kita udah jadi, saat kita posting, itu nanti kan masukin gambar Pak. Ya. Ini yang Bapak masuk tadi apa tuh SEO gambar tuh SEO artikel? Ini yang atas saya ambil yang tadi ada 7 ya, satu judul mengandung kata kunci, jumlah kata sekian ribu, SEO artikel ya? kata kunci, terdapat ya artikel mungkin ini masukkan kata kunci di kotak tag ya. Oh, mungkin saya tunjukin yang udah jadi aja Pak ya, sebentar ya. Boleh. Tunjukin udah jadi sebentar, saya harus buka dulu situ. Pak Dani nih biasanya bantu saya tapi jaringannya nggak dengar saya ya. Pak Dani itu ada ya, bisa ditunjukin juga. Ini contoh saya pakai situsnya ini deh, komunitas Bikops. Nah saya ada contoh websitenya komunitas nih Bikops atau Propolis yang sudah diposting sesuai standar Google ya. Saya buka dulu, saya login dulu sebentar. Ini yang sudah jadi ya. Saya share ya Pak ya, bisa buka websitenya. Saya share sebentar.
Oh, Pak tadi beronline saya udah buka Pak. Dari tadi mungkin nggak kedengaran Pak tadi. Saya baru buka. Saya dulu ya. Nah ini Pak, kelihatan nggak Pak? Saya buka website dalamannya. Lagi loading. Nah, Pak Suprana bisa lihat? Kelihatan. Ini judulnya bisnis rumahan ya, bisnis rumahan. Kata kunci yang ditarget adalah bisnis rumahan ya. Jadi ini judulnya mengandung kata kunci ini Pak. Kata kunci yang ditarget adalah bisnis rumahan. Karena hasil riset di Google itu pencariannya lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 5.000 orang per bulan bisnis rumahan ya. Nah ini tulisan dari orang BP atau Bunda Naning ya. Naning atau orang BP yang sedang belajar SEO juga. Bisnis rumahan hasil jutaan. Jadi kata kunci mengandung, di judul mengandung kata kunci Pak, bisnis rumahan hasil jutaan. Terus di sini diterapkan, Bapak lihat nih skornya 91. Bapak bisa lihat nggak hijaunya 91 skor SEO-nya? 91 100 ya. Jadi sebelum kita posting pun itu sudah ada skornya nanti, teman-teman. Kalau bisa hijau ya, 80% lebih. Nah, di sini ada subjudul lagi. Beliau buat subjudul ini H1 ya karena judulnya tidak membaca. Terus disebar kata kuncinya di sini Pak, paragraf bisnis rumahan. Kan ada kata kunci disebar di paragraf ya. Cari lagi paragraf mana bisnis rumahan lagi ya. Nah, ini juga bisnis rumahan. Pokoknya kata-kata bisnis rumahan diulang-ulang. Tapi tidak berlebihan, tidak terlalu banyak. Lalu ada heading, ini juga heading 2 nih. Nah, ini yang namanya heading ini Pak. Bisa lihat nggak heading? Heading. Bisa Pak sebenarnya? Heading. Ya. Lihat, Pak. Bisa. Nah, heading itu kita sendiri yang milih mau heading berapa nih, tapi urutannya 1, heading 2, heading 3 gitu. Jadi jangan dibalik. Heading 1, 3, 2. Nggak usah dibalik, dia harus berurutan. Pilihnya dari kolom heading. Ya. Jadi Google membaca dari atas ke bawah. Terus ini heading berapa nih? Coba dia pakai heading nggak beliau ya? Ini heading 3. Heading 3, ini juga heading 3. Jadi kalau sub-sub yang lain itu boleh headingnya lebih dari sekali, heading 3-nya. Bawah juga heading 3. Sampai sini heading 3 ya. Nah, lalu dimasukin gambar Pak. Gambar juga mengandung SEO nih kan gambar nih kan. Nah, gambar juga menerapkan SEO ya. Ada captionnya. Ada captionnya mengandung ininya Pak, mengandung kata kunci. Ini kalau dilihat di dalam websitenya dari Admedias nih Pak, itu diterapin gambar. SEO gambarnya ini. Jadi kalau kita mau posting, kita harus menerapkan ini tadi, menerapkan kata kunci di alt text-nya tadi udah ada tadi kan ya. Ada title, ada deskripsi, ada caption. Nah, ini harus terapin kata kunci. Bisa lihat Pak, ini yang gambar Pak. Lihatnya. Bisa? Bisa. Nah, jadi gambar itu dimasukin di media tapi dimasangin kata kunci di sini ya. Itu teknik SEO gambarnya. Terus setelah kita jadi postingannya sampai bawah, teman-teman jangan lupa sebelah kanan itu ada kolom memasukin kategori, ini kategori. Terus juga memasukin kata kunci namanya tags di sini. Kata kuncinya mau berapa? Ya, untuk artikel yang standar kata kuncinya 5 aja ya, 5 plus minus. Boleh lebih tapi di bawah 10 lah ya. Plus minus 5, bisnis online pemula, bisnis rumahan. Ya. Ini ada 5 ya. Setelah itu teman-teman nanti belajar membuat deskripsi ya. Membuat ini Pak, title. Di sini ada title. Ini Pak, title ya. Kata kuncinya tetap bisnis rumahan ya. Kalau teman-teman buat judul atau title ini muncul di Google, usahakan masukin nomor WA juga Pak. Walaupun ini WA bukan kata kunci. WA itu daya tarik orang untuk klik. Karena orang datang ke Google itu banyak saingan lihatnya. Tapi kalau ada yang beda, ada kata kunci, ada WA, bisa jadi kita yang diklik. Jadi tetap masukin nomor WA di setiap postingan ininya di Google-nya ya, title. Lalu di sini ada deskripsi, masukin deskripsinya. Biasanya deskripsi ambil dari paragraf pertama. Bisa ambil dari paragraf pertama di ringkas. Tulisan kita mengenai apa sih?
ya. Kena PHK pengangguran. Nah, itu tulisan kita ambil dari atas. Kira-kira ada nggak bicara tentang bis rumahan. Nah, ini kan gini ya. PHK, pokoknya cerita tentang PHK ya. Itu kata ininya ya, deskripsinya. Kalau judulnya sudah tinggal ngambil dari judul yang sini ya. Nah, judul tinggal ngambil title-nya. Terus di bawah ada satu lagi fokus keyword. Nah, setelah deskripsi ada namanya fokus keyword. Ini nilainya 100% bagus, Pak. Karena sudah belajar ya. Belajar bagaimana bisnis rumahan ini nilainya centang semua bagus hijau. Jadi kata kunci ini sudah menjadi target pasar, target keyword yang bagus, di mana nilainya 100 di mata search engine nantinya. Ya, ini di mata software ini sementara ini ya, software yang plugin kita. Tapi mudah-mudahan di search engine jadi bagus. Nah, setelah selesai baru Bapak publish di sini, Pak. Publish ya. Ini 91% nilai SEO-nya di body di seluruh tubuh. Tulisan kalau yang ini 100% adalah nilai SEO untuk keyword-nya. Keyword target. Coba Pak Supriyatna secara garis besar ya. Nanti kalau mau lebih detail belajar Pak yang hari Jumat. Karena itu dia dari mulai pembuatan website. Ini dari pembuatan website. Yang dari domain hosting. Sampai nanti bisa pasang plugin-plugin. Nah, di sini teman-teman ada plugin nih. Ini di sini kan ada template ya. Ini ada plugin. Bisa lihat nggak Pak nih plugin? Ya. Nah, teman-teman yang buat website wajib di-upload terus ya. Pasang plugin-plugin. Nah, ini plugin-plugin rekomendasi kita ada ya. Ada Kismet, ada All-in-One, ada macam-macam nih plugin-plugin rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini ada yang belum diupdate nih dari websitenya ya, tinggal diupdate. Totalnya plugin kita 10 sampai 12 Pak. Itu Pak sebenarnya ya, bagi teman-teman yang penasaran tentang website, setelah jadi diapain ya, diposting seperti tadi. Masukin gambar, kalau dia produk ya gambar produk, kalau dia artikel gambar artikel. Nanti terapin SEO Google-nya. Sebelumnya itu setting-setting plugin. Supaya bekerja maksimal, nanti setelah posting dia muncul di Google dalam itu. Atau dalam hitungan minggu, tergantung tingkat persaingan. Nah, dan jelas Pak Suprana ya, untuk reviewnya, untuk pemahamannya ya. Tapi untuk praktiknya tentu butuh waktu ya 1 bulan. Terima kasih Pak Suprana ya. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Pak Erlambang, Pak Ridwan dan semua teman-teman ya, Pak Paulus, Bu Kusmiati, Pak Jendri, Pak Adi Fauzi, Pak Taufik Beno ya, Pak Dila, Trihardi, Hajan Abidin, Pak Firman, Bu Ana, dan ini Pak Mi Maga ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan. Mudah-mudahan dapat pencerahan, Bapak bisa nanti praktekkan di bisnisnya masing-masing. Ya, kita ketemu lagi pertemuan depan ya. Bagi yang mau belajar minggu depan Google Ads. Depan Google Ads. Jadi bagi yang mau dapat pencerahan tentang Google Ads dan contoh-contoh iklan yang sudah menghasilkan. Nah, nanti minggu depan, Senin depan teman-teman wajib hadir nih, karena saya Pak Dani akan menunjukkan akun-akun yang sudah menghasilkan yang kita kelola dari iklan, ya, dari Google Ads. Ada yang dapat order hari kedua, ada yang order hari keempat, dan seterusnya. Ya, walaupun ada naik turunnya, tapi yang jelas kita sudah bisa membaca cara Google menyukai iklan kita, ya, supaya iklan kita muncul. Itu di kasusnya ada. Ya. Terima kasih ya. Sekali lagi untuk yang hari Jumat ya. Bapak Ibu yang tanya Pak Supriyana yang lain mau kelas SEO nanti hari Jumat silakan hubungi admin karena itu ada biayanya untuk kelas chat dan SEO Google. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak David. Sama-sama. Semuanya ya sukses praktek. Pilih praktek ya, fokus ya. Saya tutup dulu teman-teman ya. Insya Allah ini rekamannya besok.